Anime ini bercerita tentang Hibiki, anak SMA yang cupu dan gak guna. Nah, gak tahu ngapain si Hibiki ini tuh lagi lari-lari gara-gara dikejar kelinci. Kayaknya si Hibiki tuh juga bingung deh ini tuh di mana. Tiba-tiba muncul suara ilahi tuh di kepalanya Hibiki. Tapi itu suara gaji sih, dan gak ngejelasin apa-apa. Pas kelincinya nyerang Hibiki, dia malah nyangkut di tasnya Hibiki dong. Nah, kan kelincinya malah metong sendiri. Sementara itu di hutan, kita ditunjukin ada seorang elf yang tetenya gede, anjir. Bejrot, sampai meledak nggak tuh? Nih elf ternyata juga ngedengar suara yang nyuruh dia buat jalan ke arah barat. Nah, terus si Hibiki lagi bingung tuh sekarang harus ngapain. Soalnya dia nggak tahu ini tuh tempat apaan. Mana nggak ada sinyal HP lagi. Terus si Hibiki mulai ngerasa lapar. Tapi dia nggak tahu nih kelinci tuh aman dimakan atau enggak. Suara ilahinya muncul lagi dong. Dia nawarin Hibiki buat nge-scan kelincinya. Dan tiba-tiba muncul layar status di depan Hibiki. Di situ disebutin kalau daging monster Honrebi tuh bisa dimaem kok. Lah Hibiki bingung dong. Apa-apaan nih layar? Kok kayak game ya? Akhirnya si suara ilahi ngasih tahu kalau dia tuh support sistemnya Hibiki. Dan Hibiki bisa manggil dia kapan aja. Si sistem bilang kalau tempat ini tuh labirin pemakan manusia level 273. Hah? Gimana? Yang bener aja lu. Hibiki nggak percaya lah. Terus Hibiki ngide buat nge-scan dirinya sendiri. Muncul layar lagi dong. Isinya nama, umur, dan statusnya Hibiki. Hibiki umur 16 tahun dan jobnya tuh seorang appraiser. Lah 16 tahun kok bentuknya masih bocil gini sih cuy. Hibiki masih nggak mudeng tuh. Dia coba nanya ke sistem kenapa dia bisa ada di sini. Tapi langsung di ghosting dong sama si sistem. Kalau dari layar statusnya tadi, Hibiki tuh punya banyak skill. Tapi dia nggak tahu itu tuh buat apaan. Jadi dia mutusin buat nyobain satu-satu. Oke, skill pertama. Lah, kok nggak ada apa-apa sih, Cuk? Kayaknya scam deh ini. Ya udah, lanjut nyobain skill lain aja deh. Skill ini namanya World Map. Kalau diaktifin, muncul layar kayak Google Map gitu. Kok kayak nggak guna gini ya skill-skillnya? Ya udahlah, Hibiki lanjut jalan aja. Gak lama, dia nemu jalan setapak gitu. Wah, jangan-jangan dekat-dekat sini ada kota nih. Tapi pas mau OTW, Hibiki malah kesandung dong. Tiba-tiba sistem ngasih tahu kalau Hibiki tuh dapat gelar terdampar di isekai, cuy. Lah, ini beneran gue lagi di isekai. Tapi belum sempat dapet jawaban, tiba-tiba Hibiki ngedengar suara serem gitu. Lah, bejir, ada monster anjing gede banget dong, boy. Tapi untungnya sebelum tuh monster nyerang Hibiki, kepalanya udah ditembak duluan tuh. Dan ternyata yang nembak tuh si elf Tobrut tadi, anjir. Si elf nanya, apa Hibiki baik-baik aja? Iya, aman kok. Si elf langsung kepo dong. Ngapain ada bocil di labirin berbahaya kayak gini? Tapi Hibiki ngejawab kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Jadi Emilia ngejelasin tuh kalau di sini ada monster yang bisa nyamar jadi padang rumput dan suka muter-muterin orang. Ntar kalau korbannya udah capek, baru deh dia makan. Hibiki langsung kaget lah. Berarti dia tadi hampir aja jadi makan siang tuh monster dong. Nah, Hibiki ngira kalau si elf tuh cewek yang lagi cosplay gitu. Tapi si elf nggak tahu lah cosplay itu apaan. Ya udah, Hibiki langsung nyuruh sistem buat ngecek si elf deh. Nah, akhirnya Hibiki tahu kalau ini tuh elf beneran. Namanya Emilia dan umurnya 56 tahun. Lah anjir, nenek-nenek dong. Tapi kok masih Tobrut, coek? Mana tiba-tiba Emilia ngusul-ngusulin palanya Hibiki ke teteunya lagi. Olah cuy, nikmat mana yang kau dustakan? Tuh, kacian ya bocil ini. Sini tante pelihara. Gue udah 16 tahun, kocak. Widih, Emilia langsung shock dong. Dia nggak nyangka Hibiki tuh udah gede. Mana udah diusul-usulin ke teteu lagi. Waduh, dikira elf peot deh pasti. Malamnya mereka camping bareng tuh.
Emalia langsung minta maaf soal tadi. Iya, nggak apa-apa kok. Kalau mau diulangi juga boleh. Terus abis makan kelinci yang ditangkap sama Hibiki tadi, mereka duduk bareng sambil minum teh. Hibiki nanya tuh, sebenarnya ini tuh tempat apaan sih? Emalia ngejelasin kalau ini tuh kerajaan Habrastia. Ya kali ada orang yang nggak tahu. Hibiki akhirnya bilang kalau dia tuh dari negara jauh yang bernama Jepang. Tapi kata Emalia dia nggak pernah dengar tuh tempat kayak gitu. Wah, berarti benar nih. Kalau Hibiki tuh emang lagi ada di dunia lain. Emalia terus ngeliat kalau Hibiki tuh lagi khawatir. Jadi dia langsung nawarin diri buat nganterin Hibiki ke kota terdekat. Biar dia bisa memulai hidup baru gitu. Wah, Hibiki seneng banget dong. Abis itu sebelum bobo, Emalia masangin sihir alarm di sekitar mereka. Biar kalau ada bahaya tuh mereka bisa tahu. Tapi Hibiki udah ketiduran duluan sebelum sihirnya selesai dipasang. Emalia heran tuh, kok Hibiki bisa percaya sama dia ya? Padahal kan mereka baru kenal. Mana Hibiki juga nggak tahu apa-apa soal dunia ini lagi. Terus Emalia juga baru sadar kalau dia tuh belum pernah ngeliat model baju kayak yang dipakai sama Hibiki ini. Emalia jadi mikir dong. Mungkin ini ya alasan suara tadi nyuruh dia jalan ke sini. Dan Hibiki tuh orang penting yang ditakdirin buat ketemu sama dia. Terus kita ditunjukin kehidupan Hibiki sebelum dikirim ke dunia ini. Hibiki tuh cuma anak sekolah biasa yang sering nongkrong sama teman-temannya. Mereka semua excited banget tuh nyambut liburan musim panas. Nah, teman-temannya Hibiki tuh badannya udah pada tinggi-tinggi. Cuma Hibiki doang yang mentok. Tapi kalau menurut Taiki, kecibian Hibiki ini tuh malah bikin iri banyak cowok, jir. Soalnya nggak tahu kenapa banyak cewek-cewek yang tertarik sama Hibiki. Gara-gara dia tuh kelihatan bocil banget. Iya, cewek culture, ya mbak-mbak kasir Indomaret. Bahkan tante-tante Tobru tuh pada senang sama Hibiki semua, anjir. Terus suatu hari pas dia mau masuk kelas, tiba-tiba Hibiki ngeliat ada kilatan cahaya terang. Dan tanpa sadar dia udah ada di dunia ini deh. Abis itu Hibiki kebangun. Dia jadi kepikiran tuh sama teman-temannya. Mereka pasti lagi panik jir nyariin dia. Mana baterai HP-nya tinggal 12% lagi. Terus nggak ada sinyal juga. Hibiki jadi nggak bisa ngabarin mereka kan. Terus tiba-tiba, celeter. Anjay, langsung tolol lagi dong tuh tetau. Aduh Nek, tolong dong bulet-buletnya dikondisikan dulu. Si Hibiki lagi sadar kalau dia tuh ngeliat ada partikel aneh yang melayang di udara gitu. Gara-gara penasaran, dia langsung nanya tuh ke sistem. Ternyata itu tuh barrier sihir yang dipasang sama Emalia tadi. Wah, berarti sihir tuh beneran ada dong. Ya, Hibiki udah gak bisa ngelak lagi nih. Dia bener-bener kejebak tuh di isekai. Jadi Hibiki mulai mikirin cara buat balik ke dunia asalnya. Abis itu dia duduk tuh di batu dan ngecek statusnya lagi. Dia nanya tuh ke sistem, appraiser tuh apaan sih? Sistem ngejelasin kalau appraiser tuh job rank B yang lumayan langka. Fungsinya buat ngeliat info dan kemampuan target. Nah, job ini tuh nggak bisa tempur. Jadi dia nggak punya skill serangan gitu deh. Ya, bisa dibilang Hibiki ini tipe hard support gitu. Besok paginya pas Emilia bangun, dia langsung sadar kalau kancing bajunya tuh copot. Wah, Emilia langsung panik banget lah. Nih, semalam ngenain pala gue. Tapi Emalianya malah salah paham, jir. Dikiranya Hibiki sengaja ngambil tuh kancing. Langsung digaplok deh si Hibiki. Ya Allah, nasib. Abis itu mereka lanjut jalan deh. Hibiki nanya, kotanya masih jauh apa enggak? Kalau menurut perkiraan Emalia, mereka tuh bakalan sampai kota sekitar setengah hari lagi. Hibiki lega dong ngedengarnya. Tapi dia ngeliat banyak monster di sekitar sini. Lah, Emalia kaget tuh. Kok Hibiki bisa tahu sih di sini ada monster? Ya, pakai Google Map dong, cuy. Wah, Emalia langsung heboh tuh. Soalnya skill world map tuh langka banget, jir. Dan ranknya tuh triple A. Kata Emalia, skill ini tuh berguna banget. Dan semua petualang pengen banget punya skill kayak gini. Tapi Hibiki nggak ngerti tuh istimewanya nih skill. Kan fungsinya cuma nunjukin tempat yang udah dia datengin dan ngasih notif kalau ada monster doang. Nih, contohnya ada Crystal Horn Rabbit tuh di deket situ.
Wah, pas ngedengar itu, Emalia langsung semangat banget dong. Soalnya Crystal Horn Rabbit tuh mahal banget cuy. Harganya bisa 200 koin emas lebih loh. Jadi dia langsung narik Hibiki buat nunjukin lokasinya. Gak lama mereka nemuin tuh kelinci. Hibiki coba nyeken lagi. Ya walaupun tuh kelinci tolol, tapi dia tuh punya skill escape sama detection. Jadi bakalan susah tuh buat ditangkap. Tenang, aman aja cuy. Emilia langsung pakai sihir anginnya tuh buat nutupin bau sama suara mereka. Abis itu Emilia siap-siap buat manah tuh kelinci pakai sihir. Anjay, keren banget cu. Eits, nggak kena. Ya elah, kirain OP anjir. Ternyata skill escape-nya si kelinci tuh ngerepotin banget. Akhirnya Hibiki punya ide tuh buat ngejebak si kelinci. Kata Hibiki mereka harus mancing tuh kelinci buat nyerang dia. Nah, pas tuh kelinci fokus nyerang, Emilia bisa nembak dengan easy deh. Emilia agak ragu sih sama taktiknya Hibiki. Tapi gara-gara Hibiki yakin banget, jadi ya Emilia turutin aja deh. Akhirnya Emilia bikin tembok batu tuh buat ngurung si kelinci. Dia cuma nyisain satu jalan keluar. Dan di sana ada Hibiki yang jadi umpan sambil tiduran di atas batu. Nah kan benar, si kelinci langsung charging ke arahnya Hibiki. Pas itu, Emilia langsung nembakin palanya deh. Anjay, berhasil dong. Emilia mayan kaget tuh. Dia nggak nyangka anjir, monster semahal ini ternyata nangkepnya gampang banget ya. Ya iyalah, taktiknya Hibiki nih bos. Levelnya Hibiki juga naik lumayan banyak tuh. Ternyata walaupun Emilia yang ngebunuh, tapi Hibiki tetap dapat XP gara-gara asisnya. Wih, Emilia langsung seneng banget deh tuh. Dan celetar. Rezeki nomplok lagi deh tuh buat Hibiki. Hibiki sama Emilia akhirnya nyampe tuh di kota. Kata Emilia tanduk tadi harganya sekitar 200 gold. Ya kira-kira 200 juta rupiah gitu deh. Pantas aja sih Emilia semangat banget tadi. Pas mereka nyampe guild, orang-orang pada kaget tuh ngeliat Emilia punya teman. Mana masih bocil lagi. Gini-gini dia tuh udah gede ya. Abis mereka pergi, Emilia ngajak Hibiki ke resepsionis yang namanya Jual. Emilia bilang kalau dia tuh mau ngejual item. Dan minta buat ketemu sama ketua guildnya langsung. Hibiki langsung dikenalin tuh ke ketua guildnya, namanya Balls. Wih, pas Hibiki ngeliat bodinya Balls, dia langsung takjub tuh. Ternyata Hibiki ini pecinta om-om otot anjir. Widih om, aku boleh pegang nggak? Boleh dong, mau pegang yang mana? Anjir, dasar jomok. Akhirnya Juel sama Emilia nyiram Hibiki sama Balls tuh pakai air. Woi, insap tuh kalian berdua. Abis itu mereka mulai negosiasi deh. Pas Emilia nunjukin tanduk kristalnya, Balls langsung kaget banget dong. Soalnya ukurannya tuh 3 kali lipat lebih gede daripada yang pernah Emilia bawa dulu. Balls langsung nawar 400 gold tuh. Hibiki mikir kalau itu tuh good deal banget. Soalnya Emilia kan tadi bilangnya cuma 200 gold. Tapi Emilia tuh greedy mampus, jir. Dia malah minta 800 gold dong. 550, 780, 600, 750, 680 deh. Gue udah bokeh. Ya udah, gue jual aja ke guild lain. Aduh, akhirnya Balls nyerah deh. Dan setuju ngebayar 700 gold buat tanduk itu. Si Emilia langsung senang banget dong. Sampai-sampai bajunya celeter lagi deh tuh. Nah kan, tuing-tuing lagi. Si Juel langsung nendang Balls sama Hibiki keluar ruangan. Biar dia bisa ngebenerin bajunya Emilia. Ya, nggak seru lu mbak. Pas Hibiki nungguin Emilia, sistem ngasih tahu kalau skill tutorialnya tuh udah naik level. Sistem ngejelasin kalau skill tutorial tuh basically plot armor buat orang dengan tingkat survival yang rendah banget. Kayaknya ini tuh sengaja dikasih dewa deh, biar Hibiki nggak langsung mati pas spawn di sini. Tiba-tiba dia nggak dengar suara dewa itu dong. Ternyata si dewa ini emang selalu ngawasin Hibiki dari atas. Si Om Dewa bilang kalau Hibiki tuh harus usaha sendiri buat bertahan hidup. Soalnya plot armornya tuh nggak bakalan bertahan selamanya. Nggak lama Emilia balik tuh. Dia dapat surat misi yang ada hubungannya sama kampung halamannya.
Jadi Emilia nggak bisa ngajakin Hibiki buat ikut. Besoknya pas pamitan, Emilia ngomong kalau Hibiki tuh boleh tinggal dulu di kosnya. Ntar cari aja cewek yang namanya Tanya. Dia bakalan ngurusin semuanya kok. Tapi pas Emilia mau pergi, Hibiki baru ingat kalau dia tuh belum ngebalikin jubahnya Emilia. Ntar kalau di jalan melonnya Emilia towew lagi buat nutupinnya gimana cuy? Emalianya malah malu dong dan langsung kabur aja tuh. Dia baru nyadar kalau Hibiki tuh udah ngeliat asetnya berkali-kali, jir. Iya, namanya juga rejeki. Nah, gara-gara Emilia ngacir nggak lihat-lihat jalan, dia malah nabrak petualang cewek tuh. Dia nanya, kenapa Emilia buru-buru banget? Emilia ngejelasin kalau dia tuh lagi OTW buat nyelesain misi di kampung halamannya. Si cewek langsung tertarik tuh. Soalnya kebetulan dia juga mau ke desa elf. Jadi mereka bisa berangkat bareng deh. Sementara itu, Hibiki cuma bisa goleran di kamar doang. Mana baterai HP-nya juga udah matot lagi. Si Dewa juga udah gak pernah muncul lagi dong. Hibiki juga udah nyoba nanya ke Jewel soal isekai. Tapi Jewel gak paham, jir. Dia malah nunjukin tempat hiburan 18+ dong, woy. Waduh, jangan ngajarin yang aneh-aneh ya, Mbak. Terus tiba-tiba Tanya ngetuk pintu kamar tuh. Dia nanya, Hibiki mau sarapan atau makan siang gak? Waduh, ngeliat kamu aja udah kenyang, Mbak. Pas Tanya pergi, Hibiki sadar kalau duit yang dia punya sekarang tuh lama-lama bakalan habis. Jadi mau gak mau dia harus cari kerjaan. Hibiki terus minta si sistem buat ngeliatin status sama skillnya. Ya, intinya Hibiki tuh gak bakalan bisa hunting solo. Tapi Hibiki punya beberapa skill unik. Ada skill yang namanya Ladies Magnet. Pantesan. Terus ada 2 skill lain yaitu kontrak sama medicine. Dia nanya tuh ke sistem, fungsi skill medicine tuh apaan? Sistem ngejelasin lah kalau skill itu bisa ngedownload pengetahuan medis dan instan. Pokoknya setara kuliah 7 tahun di kedokteran deh. Tapi jangan ditanya ijazahnya ya. Si Hibiki langsung pengen nyobain dong. Gak lama kemudian, buku medisnya muncul tuh di depan Hibiki. Dan transfer pengetahuan langsung dimulai. Widih, ternyata perih cuy. Udah, tahan dulu ya Ki. Daripada harus masukin ijazah kan. Hihi. Beberapa hari kemudian, akhirnya transfernya kelar juga tuh. Si Hibiki udah mau mokat ji rasanya. Buat nyegerin kepala, dia langsung keluar nyari angin deh tuh. Hibiki sadar kalau si sistem tuh sekarang jadi cerewet sejak naik level. Nah, karena si sistem udah bisa diajak ngobrol, si Hibiki langsung ide buat ngasih dia nama. Hibiki bakalan manggil dia Sapo. Wih, si Sapo langsung seneng banget tuh. Abis itu Hibiki balik ke guild buat cari quest. Tapi tiba-tiba ada party petualang yang masuk dengan panik dong. Ternyata salah satu anggota mereka tuh lagi luka parah. Satu tangan dan kakinya hilang, jir. Kalau nggak ditanganin sekarang, udah pasti lockout deh tuh. Seharusnya Balls bisa nyelamatin dia. Tapi Jules bilang kalau Balls tuh lagi nggak ada di kota. Semua sihir penyembuhan udah dicoba, tapi nggak ada yang berhasil, cuy. Hibiki langsung mutusin buat nyobain skill medis barunya tuh. Abis makai skill pemeriksaan, sistem ngasih tahu kalau pria itu kena racun. Makanya pendarahannya nggak bisa berhenti. Dan dia tuh cuma punya waktu hidup 5 menit lagi, anjir. Terus satu-satunya cara buat nyelamatin dia tuh ya cuma pakai spell Perfect Heal sama Perfect Cure. Masalahnya, 2 spell itu tuh butuh sekitar 600 MP bejrot. Sementara Hibiki cuma punya 56 MP doang. Ya udah, Hibiki bilang aja kalau dia tahu cara ngobatin teman mereka. Tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, soalnya mananya kurang. Akhirnya dia nanya tuh, apa ada yang bisa pakai Perfect Heal sama Perfect Cure? Tapi nggak ada satupun dari mereka yang punya skill kayak gitu, anjir. Tiba-tiba Sapo ngasih tahu kalau Hibiki tuh bisa pakai kontrak skill. Dia bisa bikin kontrak sama orang buat ngetransfer MP-nya. Syaratnya cuma satu, semua pihak tuh harus setuju. Begitu ngedengar itu, Hibiki langsung minta ketua party buat bikin kontrak sama dia. Dan karena ini buat nyelamatin teman mereka, semuanya langsung setuju tuh tanpa mikir panjang. Dan benar aja dong, mananya Hibiki langsung naik drastis tuh. Tapi ternyata masih kurang hampir 200 MP lagi. Akhirnya Jewel nawarin buat ngetransfer MP-nya dia juga deh.
Begitu jumlahnya cukup, Hibiki langsung nge-cast Perfect Heal sama Perfect Cure. Widih, tangan dan kaki tuh petualang langsung tumbuh lagi dong, dan nyawanya berhasil diselamatin deh. Tapi beberapa detik kemudian, Hibiki langsung ambruk cuy. Soalnya pakai MP segitu banyak tuh bikin tubuhnya gak kuat, bejil. Beberapa waktu kemudian, Hibiki kebangun tuh di sofa, dan levelnya naik lumayan banyak. Dia senang banget tuh sampai joget-joget sendiri. Tapi pas sadar kalau ada Jewel, dia jadi malu sendiri deh. Jewel bilang makasih tuh ke Hibiki, gara-gara udah nyelamatin adik laki-lakinya. Lah, ternyata cowok tadi tuh adiknya Jewel toh. Leleh, kok nggak mirip ya? Jewel juga bilang kalau dia tuh udah ngelarang semuanya buat nyebarin kejadian hari ini. Kata Jewel, di dunia ini tuh jarang banget ada orang yang bisa pakai Perfect Heal dan Perfect Cure sekaligus. Kalau sampai kesebar, pasti bakalan ada yang nyoba manfaatin skill Hibiki demi uang tuh. Karena itu, dia nyaranin Hibiki buat gabung party atau sewa bodyguard aja. Ya udah, Hibiki akhirnya mutusin buat nyari bodyguard deh. Dia terus ketemu sama orang yang namanya Debbie. Debbie ini tukang nyawain bodyguard gitu. Gak pakai lama, dia langsung milihin Hibiki cowok-cowok full otot dong. Tapi langsung ditolak semua tuh sama Hibiki. Ya, sebenarnya dia tuh senang-senang aja. Tapi masalahnya MP mereka tuh gak cukup tinggi. Hibiki tuh pengen punya bodyguard yang MP-nya gede. Biar kalau kepepet, dia bisa pakai kontrak lagi buat transfer MP. Ya udah, mereka langsung lanjut cari kandidat yang lain deh. Terus Hibiki ngeliat lorong gelap yang sus gitu dong. Tapi si Debbie bilang kalau orang-orang yang ada di situ tuh agak bermasalah. Mereka nggak cocok buat tempur dan nggak cocok juga buat kerja kasar. Tapi Hibiki malah kepo dong dan minta buat dibawa ke sana. Ya, Debbie akhirnya nurut deh. Mereka terus nemu sel yang isinya Wolfman lagi ngegendong gadis kecil. Kok sus banget ya? Tuh Wolfman langsung teriak-teriak nyuruh Hibiki pergi dong. Pas Hibiki ngeliat statusnya, dia nemu sesuatu yang aneh. Sapo bilang kalau ada beberapa stat Wolfman yang disembunyiin. Jadi Hibiki pakai skill mata cenayang deh. Ternyata Wolfman itu tuh kena kutukan jir. Makanya statnya sekarang tuh kelihatan biasa banget. Padahal mah sebelum kutukan dia tuh pahlawan level 95 loh. Wih, gokil. Hibiki aja gak nyangka bakalan nemu orang sekuat ini. Dia terus nyoba ngecek si gadis. Namanya Lilian dan dia tuh seorang sage. Tapi Lilian punya status abnormal juga anjir. Jadi dia tuh punya mana yang gede banget. Tapi susah buat dikontrol. Salah-salah dia bisa meledak tuh. Jir, ngeri banget kan? Si Lilian sama Wolfman yang namanya Cloud ini tuh sebenarnya punya kapasitas MP yang dibutuhin Hibiki. Nah, akhirnya Sapo ngasih saran ke Hibiki buat ngilangin kutukan si Cloud dulu. Jadi Hibiki bilang tuh ke Debbie kalau dia mau nge-hire Cloud sama Lilian. Abis itu mereka langsung dibawa ke hutan deh. Ternyata kondisinya Cloud tuh udah parah banget, jir. 2 tangan sama 1 kakinya udah hilang. Si Cloud juga masih trust issue tuh sama Hibiki. Soalnya dia mikir kalau Hibiki tuh pasti punya niat jahat deh. Apalagi mereka lagi sendirian kan di hutan. Tapi Hibiki coba nenangin Cloud dan bilang kalau dia tuh mau nyembuhin lukanya Cloud. Tapi buat itu Hibiki tuh butuh MP yang banyak banget. Jadi dia minta Lilian buat ngebantu dia deh. Cloud langsung curiga dong dan bilang kalau ini tuh pasti jebakan. Tapi Lilian tetap mau bantu. Soalnya dia ngerasa udah berhutang banget sama Cloud yang selama ini selalu ngejagain dia. Ya akhirnya mereka langsung cus kontrak sharing MP deh. Begitu MP-nya cukup, Hibiki langsung pakai Perfect Heal. Dan semua anggota badannya Cloud langsung balik lagi dong. Cloud aja sampai bengong. Soalnya dia gak pernah ngebayangin bakalan ketemu orang dengan sihir sekuat itu anjir. Tapi Cloud bilang kalau dia tuh masih belum ngerasa sekuat dulu kayak pas masa jayanya. Hibiki terus ngomong kalau kemungkinan besar itu gara-gara kutukan. Si Cloud kaget banget lah. Kok bisa sih Hibiki tahu soal kutukannya? Soalnya harusnya itu nggak kelihatan loh. Bahkan buat appraiser terbaik sekalipun. Hibiki terus ngejelasin kalau dia tuh punya skill mata cenayang. Skill ini bisa ngeliat hal-hal yang orang lain tuh nggak bisa lihat. Hibiki juga tahu kok kalau Cloud tuh dulunya seorang pahlawan. Dan Lilian bakalan jadi sage hebat nantinya. Wih, si Cloud makin speechless dong.
Si Hibiki langsung pakai spellnya tuh buat ngilangin kutukannya Cloud. Tiba-tiba rantai nggak kasat mata yang ikat Cloud jadi kelihatan dong. Terus muncul gunting raksasa tuh dari atas. Dan salah satu rantainya langsung kepotong. Hibiki bingung tuh. Kok cuma satu ya yang kepotong? Oh alah, ternyata gara-gara skillnya Hibiki tuh masih level 1. Tapi walaupun cuma satu rantai yang putus, Cloud langsung ngerasa kalau sebagian kekuatannya udah balik tuh. Dia benar-benar bersyukur ketemu sama Hibiki. Bahkan Cloud langsung sumpah setia ke Hibiki. Sapo langsung nyaranin pakai skill kontrak aja. Jadi Cloud nggak bakalan bisa ngehianatin Hibiki. Wah, nggak pakai babi bu, si Cloud langsung setuju deh tuh. Pas kelar, muncul simbol kontrak tuh di tangan mereka. Abis itu Hibiki ngejelasin beberapa skillnya ke Cloud sama Lilian. Hibiki bilang kalau dia tuh bisa pakai banyak spell medis level tinggi. Tapi MP-nya tuh nggak cukup. Makanya dia perlu sharing MP buat pakai skill-skill itu. Jadi Hibiki nanya tuh, apa mereka mau bikin kontrak buat sharing permanen? Wah, dua-duanya langsung setuju dong. Begitu kontraknya jadi, Sapo bilang kalau skill Grimoire-nya Hibiki tuh udah naik level. Cloud yang dari tadi ngeliat Hibiki ngomong sendiri langsung kepo dong. Hibiki bilang kalau ada suara di kepalanya yang sering ngasih informasi. Bejil, si Cloud langsung kaget lah. Dia nggak nyangka kalau Hibiki punya skill tutorial. Dan kalau Hibiki punya skill itu, berarti dia orang yang dipanggil dari dunia lain dong. Hibiki heran tuh, kok Cloud tahu soal isekai? Ternyata emang ada mitos soal orang-orang yang datang dari dunia lain. Tapi Cloud baru kali ini ketemu sama orang yang kayak gitu. Cloud terus bilang kalau kemungkinan besar Hibiki dipanggil ke dunia ini sama dewa utama. Nah, di dunia ini tuh ada 11 dewa. Dan dewa utama tuh dianggap yang terkuat. Jadi cuma dia tuh yang bisa ngasih skill-skill kayak tutorial sama mata cenayang. Hibiki jadi mikir lah. Jangan-jangan yang ngasih skill saginya Lilian ini si dewa utama juga. Ya walaupun agak kebangetan sih buat anak kecil. Lilian bingung lah. Soalnya dia nggak tahu soal skill itu. Hibiki langsung ngejelasin kalau skillnya tuh ngasih Lilian MP gede banget. Tapi saking gedenya jadi susah dikontrol, Jil. Salah-salah Lilian bisa meledak loh. Wah, si Lilian langsung sedih lah. Pantas aja dia dibuang sama keluarganya. Tapi Cloud bilang kalau skill-skill sihir kayak gitu tuh biasanya urusan dewa sihir. Hibiki jadi bingung, kenapa dewa utama yang ngasih? Dewa utama akhirnya ngaku tuh kalau dia salah waktu ngasih skill itu ke Lilian. Pas dewa sihir tahu, dia langsung marah banget dong. Abis ngegebukin si dewa utama, dewa sihir langsung kenalin diri ke Hibiki dan minta maaf soal masalah tadi. Tapi skill yang udah dikasih tuh nggak bisa dicabut. Jadi Lilian ya tetap harus hidup dengan skill berbahayanya itu. Untungnya Hibiki punya skill Grimoire milik dewa sihir. Dan karena dia lagi terikat kontrak sama Lilian, MP Lilian jadi bisa diatur tuh sama Hibiki pakai Grimoire-nya. Hibiki langsung nyobain skill itu deh. Dan tiba-tiba muncul kucing kecil bernama Vene dong. Vene bilang kalau dia tuh dikirim dewa sihir buat ngajarin Hibiki soal sihir. Tapi belum sempat selesai ngomong, Lilian langsung ngegendong dia gara-gara gemes banget, Jir. Hibiki juga malah ikutan ngelus-ngelus tuh. Ya si Cloud jadi bete banget dong. Hah, dasar kucing anjing. Gue aja belum pernah, Jir, dielus-elus sama Tuan Hibiki. Abis puas ngelus-ngelus Vene ngejelasin kalau dia tuh perwujudan dari Grimoire-nya Hibiki. Jadi dia bakalan ngurus casting spellnya Hibiki. Wah, Hibiki langsung ngelus palanya Vene dong. Ya, ngamuk lagi deh si Cloud. Ya kali, Jir. Masa Hibiki ngelus om-om kayak elu sih, Bang? Hibiki akhirnya ngajakin Cloud sama Lilian buat belanja peralatan dulu. Wih, Cloud jadi makin keren tuh. Abis itu giliran Lilian yang milih armor. Bagus juga sih, tapi ternyata harganya mehong anjir. Hibiki langsung shock lah. Tapi kata Cloud ini tuh udah termasuk murah kok. Lilian bilang kalau Hibiki tuh gak perlu beliin dia armor kok kalau emang mahal. Santai aja, keselamatanmu lebih penting kok Lilian. Tapi ya tetap aja Hibiki panik, Jir. Lama-lama bangkrut juga nih kalau harus ngehidupin dua orang ini. Hibiki langsung mikir kalau dia tuh harus cepat-cepat ambil quest lagi tuh.
Mana si kucing juga minta lagi. Dia milih kalung yang harganya 15 koin emas. Ya Allah, makan apa nih besok? Huhuhu. Abis itu Vene ngajak semuanya ke tempat sepi buat mulai latihan sihir. Soalnya Hibiki sama Lilian tuh belum ngerti dasar-dasarnya. Si Hibiki langsung semangat lah. Dipikirnya dia bakalan bisa jadi penyihir keren gitu. Ngimpi aja loh. Kata Vene, Hibiki tuh palingan mentok cuma bisa sihir rumahan doang. Hibiki langsung kena mental dong. Beneran nih, gue bakalan ampas selamanya. Nah, buat pelajaran pertama, Hibiki harus belajar ngedaur ulang mana. Soalnya ini tuh bisa ngebantu stabilin kekuatannya Lilian. Untuk itu Hibiki harus bikin kontrak dulu. Vene langsung ngegigit jarinya Hibiki tuh. Hibiki bingung lah, ngapain nih kucing tiba-tiba banget? Oh alah, ternyata itu tuh emang ritual kontraknya. Kata Vene, kekuatan sihirnya Lilian sekarang cuma bisa keluar 10%. Ini tuh biar tubuhnya nggak rusak. Nah, makin dia belajar sihir, ntar lama-lama dia bakalan bisa nge-unlock kekuatan fullnya. Langkah berikutnya Hibiki harus kultivasi bareng Lilian. Intinya mereka bakalan saling ngalirin mana biar stabil gitu. Nah, masalahnya Hibiki masih ngangong banget nih. Jadi Vene langsung minta Cloud buat nyuntikin mana ke badannya Hibiki. Biar dia bisa ngerasain sensasinya dulu. Ya udah, Cloud langsung nurut tuh. Berhasil sih. Tapi tiba-tiba Hibiki kayak pindah dimensi gitu, anjir. Terus dia ngeliat ada elf yang lagi duduk-duduk di danau. Pas dideketin, loh tuh elf kok manggil Hibiki Cloud ya? Hibiki bingung lah. Tapi pas Hibiki ngeliat badannya sendiri, lah gue kok jadi berbulu gini cuy. Oh alah, jadi ini tuh di dalam memorinya Cloud toh. Nama elfnya tuh Anastasia. Dia teman masa kecilnya si Cloud. Dan kalau ngapa-ngapain tuh mereka selalu bareng. Nah, suatu hari Anastasia tuh malah ngehianatin si Cloud, jir. Dia ngebantai teman-temannya Cloud dan motong tangannya Cloud. Tiba-tiba Hibiki sadar tuh. Hibiki masih agak linglung dan ngerasa kalau dia tuh Cloud. Nah, kemungkinan ini tuh gara-gara mana mereka nyambung. Jadi Hibiki sempat tenggelam di dalam kesadarannya Cloud dan kehilangan jati dirinya. Besoknya, Hibiki lagi latihan sihir rumah tangga tuh. Tiba-tiba Lilian sama Cloud masuk dong. Si Cloud nggak sengaja nendang ember tuh. Alah, bukannya bantuin malah ngeribetin aja lu. Pas sudah kelar bersih-bersih, tiba-tiba tante pemilik penginapan muncul tuh. Widih, dia senang banget jir ngeliat lorongnya jadi sebersih ini. Pas tahu kalau Hibiki yang ngebersihin, dia langsung mau ngasih ekstra susu tuh buat makan malam. Wih, kenyang-kenyang deh lu Hibiki. Besoknya pas Hibiki lagi latihan kontrol mana bareng Vene, Cloud nyamperin dan nanya, apa Hibiki mau latihan fisik hari ini? Hibiki sih sebenarnya mau-mau aja, tapi dia ragu soalnya Hibiki ngerasa belum cukup kuat tuh buat pakai pedang di pertarungan. Ya udah, belajar manah dulu aja deh. Cloud langsung masang target tuh di pohon. Pas Hibiki nyobain nembak, ya ternyata penyok banget jir kekuatannya Hibiki. Tapi Cloud tetap gak mau nyerah. Dia ngajarin Hibiki posisi yang benar. Pas dicobain lagi, sekarang anak panahnya udah nyampe tuh ke pohon. Ya walaupun tetap meleset sih. Tapi baru bentar Hibiki udah ngos-ngosan anjir. Dia nggak nyangka kalau busur tuh berat banget. Hibiki langsung minta istirahat dulu tuh, soalnya tangannya udah pada bengkak-bengkak. Loh, santai. Kan lu bisa sihir penyembuhan. Lah, iya juga ya. Akhirnya Hibiki dipaksa latihan terus deh tuh. Yang sabar ya, Ki. Kelar latihan, Hibiki langsung masak makan siang. Pas Lilian nyobain, wih katanya rasanya tuh enak banget, jir. Abis makan siang, Hibiki nyuci piring di sungai tuh. Tiba-tiba dia dapat notifikasi. Hibiki dapat sihir yang bisa bikin dia nyuci otomatis. Wah, Hibiki senang banget tuh. Tapi tiba-tiba Sapo-chan bilang kalau ada monster babi hutan lagi OTW ke arah mereka. Tapi mereka nggak terlalu panik tuh, soalnya kan ada Cloud. Dan satu tusukan tombaknya tuh babi hutan langsung tumbang deh. Tapi meskipun udah beres, Cloud ngingetin kalau bau darah babi tuh bisa narik monster lain. Jadi nih monster harus diberesin cepet-cepet. Lilian langsung pakai sihir airnya tuh buat ngebersihin darah babinya. Wih, good job Lilian.
Terus Hibiki keinget kalau sekarang dia punya sihir Bubble Wash. Jadi dia pengen tuh nyobain sihir itu. Lilian sama Cloud langsung tegang tuh. Soalnya mereka tahu banget kalau Hibiki tuh sering gagal kalau nyobain hal baru. Dan mereka nggak mau tuh jadi korban eksperimennya Hibiki lagi. Tapi telat cuy. Soalnya Hibiki udah nggak kasih sihirnya ke Cloud. Tapi berhasil dong. Si Cloud langsung kinclong banget tuh. Wah, udah bisa kali ini jadi model iklan Whiskas. Nah, besoknya Hibiki lagi pusing tuh. Gara-gara dia bokek parah. Jadi Hibiki ngusulin buat nyari quest aja di guild. Semuanya setuju sih. Soalnya Hibiki sama Lilian kan udah lumayan kuat tuh. Tapi kata Cloud mereka tetap harus mulai dari quest rank F dulu. Cloud langsung milihin banyak quest tuh buat mereka. Hibiki bingung dong, kok ngambil questnya banyak banget sih? Cloud ngejelasin kalau quest rank F tuh bayarannya kecil banget. Jadi kalau mau dapat duit yang lumayan ya mereka harus nyepam quest gitu. Di antara semua quest ini, Cloud melihat ada satu quest yang ranknya lumayan tinggi, yaitu quest buat nyari bandit yang lagi buron. Tapi satu-satunya petunjuk tuh ya cuma gambar ekornya doang. Ya udah, mereka mulai dengan misi berburu kelinci hutan tuh. Pas nemu Hibiki langsung pakai busurnya dong. Berhasil sih, tapi ya butuh banyak panah gitu cuy. Beberapa saat kemudian, Lilian sama Vene balik dari ngumpulin buah bernama Machika. Nih buah biasanya dipakai sebagai penanda biar nggak nyasar di hutan. Lilian langsung lempar tuh buah ke pohon. Wah, pohonnya langsung ketutup cairan warna-warni gitu dong. Besoknya Hibiki jalan-jalan di kota bareng Cloud sama Lilian. Dia bilang kalau hari ini mereka boleh makan enak. Soalnya kemarin udah dapet duit yang lumayan tuh. Gara-gara skill appraisernya Hibiki, misi ngumpulin herbal tuh jadi gampang banget. Pas banget tuh. Tiba-tiba Hibiki ketemu sama Balls. Udah lama mereka nggak ketemu. Soalnya Balls tuh sempat ke ibu kota buat bisnis. Balls seneng banget tuh ngeliat Hibiki lagi. Balls nanya apa Hibiki udah makin berotot. Tapi Hibiki mas gini-gini aja badannya. Balls langsung nawarin diri tuh buat ngajarin Hibiki nge-gym. Ngedengar itu Cloud langsung protes dong. Soalnya cuma dia yang boleh ngelatih Hibiki. Wah, Balls malah ngecein si Cloud. Katanya Cloud tuh udah gagal ngelatih Hibiki. Soalnya otot Hibiki masih gitu-gitu aja. Tapi menurut Cloud kalau Hibiki kebanyakan otot tuh entar dia jadi lambat. Jadi latihan beban tuh gak ada gunanya. Gara-gara itu akhirnya mereka berantem deh. Cloud coba nubruk Balls. Tapi badannya Balls tuh keras banget kayak besi dan gak gerak sedikit pun jir. Balls langsung ngasih serangan balasan. Gara-gara pertarungan mereka, lingkungan sekitarnya jadi pada ancur-ancuran tuh. Hibiki mulai kepo lah sama kekuatannya Balls. Jadi dia minta Sapo buat nyeken si Balls. Wah, ternyata statusnya Balls tuh emang gila banget jir. Ya kalau gini mah Cloud gak bakalan bisa menang. Balls langsung nyuruh Cloud buat nyerah aja. Tapi Cloud tetap nolak mundur. Nah, sebelum mereka lanjut ribut lagi, tiba-tiba Joel muncul dan melempar gelombang sihir es buat ngehentiin pertarungan mereka. Wah, Cloud sama Balls langsung nge-freeze tuh dan gak bisa gerak. Belum juga situasi tenang. Tiba-tiba ada ibu-ibu gemoy yang lari-larian tuh di jalan. Dia teriak-teriak kalau tasnya tuh baru aja dicuri. Ngomongin soal pencuri, Vene langsung nanya tuh ke Hibiki. Loh, tas uangnya kemana? Si Hibiki baru sadar jir kalau tasnya juga hilang. Mana duitnya di sana semua lagi. Dia langsung nebak kalau ini tuh pasti kerjaan bandit yang di quest kemarin. Joel minta maaf tuh, tapi mereka nggak punya info jelas soal penampilannya. Yang mereka tahu cuma satu. Bandit itu bisa ngerubah-rubah bentuk ekornya, dan dia biasanya ngincar orang-orang kaya. Waduh, info yang sangat membantu sekali ya. Tapi mereka emang harus ngelakuin sesuatu biar uangnya bisa balik. Akhirnya mereka nyusun rencana tuh. Hibiki bakalan nyamar jadi cewek. Terus biar banditnya muncul, mereka naruh tas uang palsu di tepi meja. Kalau si bandit datang buat nyuri, mereka bisa langsung nangkep dia deh. Sementara Cloud udah siap di meja sebelah buat ngegebukin dia. Gak lama kemudian, pelayannya datang tuh buat nulis pesanannya Hibiki. Hibiki pesen pancake tuh. Tapi begitu makanannya datang, Cloud tiba-tiba berdiri dan teriak kalau mereka tuh udah ketipu. Walah, ternyata pelayan tadi tuh ya bandit yang mereka cari. Dia udah ngambil tas palsunya Hibiki dan kabur tuh.
Untungnya mereka udah masukin jus buah macika ke tas tadi. Jadi mereka bisa ngikutin jejaknya deh. Akhirnya mereka sampai tuh ke klub bawah tanah. Tempatnya serem banget sih. Tapi orang-orangnya ramah-ramah, bejil, dan gak ada yang ilegal juga di sana. Mereka jadi bingung lah. Ngapain jir banditnya kesini? Tiba-tiba ada cewek pakai hoodie yang lewat sambil nyenggol Hibiki. Claude ngerasa familiar tuh sama tuh cewek. Jadi dia nyuruh Hibiki buat pakai skill appraisalnya. Dan bener aja dong, tuh cewek emang banditnya cuy. Jadi mereka langsung ikutin tuh sampai ke gang. Claude nutup jalan depan, sementara Hibiki sama Lilian nutup belakang. Si cewek bernama Fauna itu pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi Hibiki udah tahu semuanya. Soalnya skill appraisalnya tuh nunjukin nama lengkapnya dan skill spesial di ekornya. Fauna sadar tuh kalau dia nggak bisa pura-pura lagi. Jadi dia langsung ngebuka jubahnya deh. Si Claude langsung terpana dong gara-gara Fauna cantik banget. Fauna bilang kalau dia tahu tas di meja tadi tuh palsu. Jadi dia ngambil tas yang asli pas nyenggol Hibiki di klub tadi. Nah sekarang dia tinggal kabur aja tuh. Habis itu si Fauna langsung ngegetok kayu di dekat situ. Dan kayu-kayu besar langsung jatuh dong ke arahnya Hibiki dan Lilian. Claude terpaksa nyelamatin mereka. Dan itu ngasih waktu Fauna buat kabur. Claude sama Lilian pada ketimbun kayu tuh. Jadi Hibiki harus ngejar Fauna sendirian. Tapi Hibiki malah kena jebakannya Fauna dong. Fauna kaget banget tuh. Kok bisa sih appraiser ketipu jebakan sederhana kayak gini? Nah, pas dilihat lebih dekat, Fauna baru sadar kalau Hibiki tuh cowok. Lah ngapain jir pakai baju cewek? Hibiki bilang kalau itu tuh penyamaran doang kok. Fauna malah jadi tertarik dong. Soalnya menurutnya Hibiki tuh cute banget. Akhirnya Fauna nawarin perjanjian. Dia bakalan ngebalikin uang Hibiki, asalkan Hibiki mau bantu dia. Hibiki nebak, pasti Fauna mau Hibiki buat ngecekin barang curian kan? Bener dong. Fauna pengen tahu barang-barang yang dia curi tuh asli apa enggak. Jadi mereka langsung pergi ke bar. Dan Fauna nunjukin barangnya satu-satu. Cincin permata yang pertama ini asli. Tapi kalau mutiara yang kedua tuh cuma batu biasa. Terus Fauna ngeliatin gelang kayu tuh ke Hibiki. Hibiki kaget, soalnya ini tuh kelihatan biasa banget. Dan pas dicek, ternyata cuma gelang kayu biasa. Tapi nih gelang ada tulisan tersembunyinya. Wah, Fauna langsung penasaran tuh, itu tulisan apaan? Hibiki bilang kalau itu cuma tulisan, "Terima kasih kakak." Fauna langsung seneng banget dong. Ternyata itu tuh hadiah terakhir dari adiknya sebelum dia meninggal. Fauna udah lama banget pengen tahu tulisan itu tuh apa artinya. Ternyata meskipun tulisannya nggak jelas, skill appraisalnya Hibiki bisa ngebaca niatnya. Hibiki nanya, apa adiknya tahu kalau dia jadi pencuri? Fauna bilang lah kalau adiknya tuh udah lama meninggal gara-gara perang. Fauna terus balik nanya tuh, Hibiki asalnya dari mana? Hibiki cuma bilang kalau dia tuh dari tempat yang jauh. Fauna terus ngomong, kalau Hibiki masih punya rumah buat pulang, mending buruan pulang deh. Soalnya kalau tempat itu hilang, dia gak bakalan punya tempat buat balik. Wah, Hibiki langsung ngerasa kalau Fauna nih punya masa lalu yang kelam. Akhirnya Fauna ngebalikin duitnya Hibiki deh. Dia juga nyium Hibiki dan bilang pengen ketemu lagi kapan-kapan. Kelar dari sana, Hibiki langsung cerita semuanya tuh. Balls terus ngasih tahu kalau ada party di ibu kota yang lagi naik daun. Mereka namanya Corpse Killer. Dan kerjaannya tuh berburu undead. Hibiki kaget dong. Soalnya dia baru tahu tuh kalau di sini ada zombie. Jujur aja ya, dia jadi agak takut tuh. Ya kali tiba-tiba harus ngelawan zombie. Malamnya, Hibiki lagi nginget-nginget kejadian hari ini. Tiba-tiba Hibiki bilang kalau dia tuh pengen buru-buru nyari cara buat balik ke dunianya. Lilian yang ngedengar itu langsung shock dong. Dia nggak nyangka Hibiki bakalan ninggalin mereka. Hibiki baru sadar tuh, kalau dia balik ke dunianya, berarti dia harus ninggalin semua yang di sini dong. Hibiki sendiri nggak yakin tuh, apa itu yang benar-benar dia mau. Ya dipikir-pikir dulu deh Ki. Enakan di isekai loh, nggak perlu bayar pajak. Beberapa waktu kemudian, Claude nanya tuh ke Hibiki, apa dia beneran mau ketemu sama para sage? Ya iyalah, daripada nggak bisa pulang kan. Ya udah, Claude bilang kalau mereka tuh harus pergi ke kota bernama Teradinas, kota yang ada di utara.
Terus cara paling cepat buat ke sana tuh mereka harus lewat jalan pintas yang lewatin dungeon. Tapi Hibiki belum tahu nih dungeon tuh apaan. Cloud ngejelasin kalau dungeon tuh tempat yang berbahaya dan isinya penuh sama macam-macam monster. Cloud ngerasa kalau sekarang tuh bukan ide yang bagus buat lewat sana. Tapi minimal mereka harus latihan dulu deh. Pas lagi ngobrol serius kayak gitu, Bowles tiba-tiba masuk. Dia ngeliat suasananya lagi tegang. Jadi Bowles nanya tuh ada apaan. Hibiki ngejelasin kalau dia sama Lilian tuh belum cukup kuat buat perjalanan yang harus ngelewatin dungeon. Ngedengar itu, Bowles langsung bilang kalau Hibiki nggak usah khawatir. Soalnya dia punya solusi yang pas banget. Hari itu juga dia ngebawa Hibiki ke hutan. Soalnya ini udah waktunya Hibiki buat ngebangun otot. Cloud sebenarnya kurang suka kalau Bowles ngambil jatah waktu latihannya. Tapi dia juga sadar, kalau Hibiki mau berkembang ya dia emang harus jadi lebih kuat. Dan Hibiki sendiri siap latihan keras tuh biar makin strong. Masalahnya latihannya Bowles tuh brutal banget cuy. Hibiki disuruh juggling batu, mecahin kenari pakai jari, bahkan mancing batu gede dari sungai anjir. Latihan-latihan ini tuh ngebikin badannya Hibiki langsung nyerah. Tapi walaupun gitu, Hibiki tetap berusaha. Sementara itu, Vena ngeliat Lilian lagi murung. Pas ditanyain, Lilian bilang kalau dia tuh lagi sedih ngeliat Hibiki latihan keras segitunya. Itu berarti kan Hibiki pengen banget buat balik ke dunia asalnya. Dan Hibiki bakalan ninggalin dia. Ya, Vena nggak bisa mastiin sih apa Hibiki beneran pengen ninggalin Lilian atau enggak. Tapi apapun niatnya, Hibiki tuh tetap orang yang sama kok kayak waktu pertama kali Lilian ketemu. Jadi Lilian gak perlu seujon sama Hibiki. Gak lama tanya si mbak-mbak Tobrui datang tuh buat lihat Hibiki latihan. Hibikinya sendiri lagi latihan panah tuh. Dan kelihatan banget kalau si Hibiki masih noob. Pas latihan kelar, Hibiki langsung tumbang tuh. Tapi dia ngerasa puas banget. Soalnya dia udah kerja keras hari ini. Hibiki terus minta Sapo-chan buat nunjukin statusnya. Siapa tahu udah naik level kan? Tapi ternyata statusnya masih sama aja anjir kayak sebelum latihan. Cloud sama Bowles bingung tuh. Soalnya menurut mereka latihan panah tadi harusnya udah cukup buat ngedapetin skill archery. Bowles juga yakin kalau kekuatan Hibiki harusnya udah naik. Tapi nggak ada yang bisa ngejelasin tuh kenapa statusnya nge-freeze kayak gitu. Akhirnya si Cloud sama Bowles malah salah-salahan deh tuh. Abis itu mereka semua pada berendam di pemandian air panas. Cloud kelihatan senang, soalnya udah lama banget dia nggak nyantai kayak gini. Ngedengar itu Hibiki jadi keingat kalau masa lalu Cloud tuh tragis banget. Jadi dia nanya lah, Cloud tuh asalnya dari mana? Cloud bilang kalau kota asalnya tuh udah hancur. Dan semua keluarga sama teman-temannya tuh udah pada mati semua. Hibiki jadi sedih tuh. Tapi Cloud bilang kalau itu tuh udah lama banget kok. Sekarang yang penting buat Cloud tuh dia bisa di sisi Hibiki selama mungkin. Malamnya, mereka duduk di sekitar api unggun. Lilian minta maaf ke Hibiki, soalnya akhir-akhir ini dia agak menjauh. Lilian bilang kalau dia tuh nggak pengen Hibiki pulang ke dunia asalnya. Tapi Lilian juga ngerti kalau itu tuh permintaan yang egois banget. Habis itu, Lilian ngasih Hibiki minuman deh. Kata Lilian, minuman itu buat ngurangin lelah. Dia nggak tahu cara ngebantu Hibiki balik ke rumah. Jadi ya, cuma ini yang bisa Lilian lakuin buat Hibiki. Hibiki benar-benar terharu tuh sama effortnya Lilian. Sementara itu di sisi lain, Emilia akhirnya nyampe ke desa elf. Dia langsung mandi tuh buat ngilangin capek. Tapi Emilia kecewa, soalnya belum sempat ketemu ayahnya. Padahal kan ayahnya yang mendadak manggil dia pulang. Tapi maidnya bilang kalau Raja tuh bakalan ngadain perjamuan dan Emilia harus datang. Bahkan Raja udah nyiapin gaunnya juga. Emilia langsung kesel lah. Lah, jauh-jauh pulang cuma gara-gara disuruh datang perjamuan doang. Tahu gitu mending main-main sama Hibiki kan? Sementara Hibikinya lagi mau berburu Silver Ruby Wolf tuh di hutan. Tapi skill scan-nya Hibiki ngasih tahu kalau nggak ada apa-apa di dekat mereka. Mereka langsung ngerasa aneh tuh. Soalnya wilayah ini tuh markas monster tadi. Tapi tiba-tiba ada suara sus dari semak-semak. Cloud langsung siap-siap nyerang tuh pakai tombaknya. Ternyata itu Iver, petualang yang pernah nabrak Emilia di kota. Hibiki langsung nyuruh Cloud buat nurunin senjatanya deh. Hibiki nggak ngerasa kalau Iver tuh ancaman. Tapi dia tuh kayak ngerasa ada yang aneh. Soalnya scan miliknya sama sekali nggak nangkep keberadaannya si Iver.
Jadi Hibiki langsung apprise Iver deh. Dia pengen ngecek tuh, apa ada yang sus dari dia. Tapi Iver langsung sadar dong kalau Hibiki lagi ngecek statusnya. Tapi ternyata nggak ada yang aneh di statusnya Iver. Iver terus nyamperin Cloud dan megang-megang lengannya. Katanya sih dia pengen ngecek ototnya si Cloud. Padahal mah aslinya Iver cuma pengen mastiin itu lengan asli atau bukan. Soalnya Iver yakin banget kalau dulu dia tuh pernah motong lengan itu bertahun-tahun yang lalu. Lah, siapa nih cewek? Yang lain mulai curiga dong. Soalnya Iver kelamaan tuh megang-megang Cloud. Jadi mereka nanya, ngapain dia sendirian di hutan kayak gini? Iver langsung bilang kalau dia tuh lagi dikejar sama monster Silver Ruby Wolf. Ngedengar itu Hibiki jadi semangat lagi dong. Soalnya itu kan monster yang lagi mereka cari-cari. Hibiki langsung nanya lokasi monsternya. Iver bilang kalau monsternya tuh ada di dalam hutan. Abis ngomong gitu, Iver sadar kalau Lilian lagi ngeliatin dia mulu. Kayaknya Lilian ngerasa ada yang gak beres deh sama Iver. Ya udah, Iver langsung cabut deh dari situ. Abis Iver pergi, mereka semua ngaku kalau cewek itu tuh emang agak aneh. Tapi pas Hibiki cek map lagi, ternyata emang ada serigala anjir di dalam hutan. Jadi mereka langsung mutusin buat kesana. Wah, akhirnya mereka nemuin serigalanya tuh dan siap-siap buat hunting. Tapi tiba-tiba Sapochan ngasih peringatan ke Hibiki kalau dia tuh lagi dalam bahaya. Pas Hibiki ngeliat map lagi, ternyata puluhan monster udah ngepung dia dari segala arah. Terus beberapa detik kemudian bahunya Hibiki kena tebas tuh. Dan dalangnya tuh ternyata si Iver anjir. Dia lagi duduk di atas pohon sambil ngontrol para monster itu. Iver heran tuh. Gimana caranya Cloud bisa numbuhin lengannya lagi? Bahkan sebagian kutukannya juga udah hilang. Tapi ya udahlah, soalnya bentar lagi kan mereka bakalan dimamam sama monster-monster ini. Lilian buru-buru pakai potion penyembuh tuh buat Hibiki. Tapi ternyata nggak mempan, jir. Kalau gini Hibiki bisa mati kehabisan darah tuh. Hibiki nyuruh Lilian buat pakai maintenance spell dulu buat nahan pendarahan. Soalnya cuma itu solusi sementara. Jadi mereka tetap harus cari cara buat nyembuhin lukanya. Cloud langsung nyuruh Lilian buat ngebawa Hibiki balik ke kota. Soalnya dia yakin kalau Balls tuh pasti punya cara buat nolongin Hibiki. Tapi Lilian gak mau ninggalin Cloud sendirian. Takutnya Cloud mati kan dikeroyok sama monster-monster ini. Tapi Cloud bilang kalau mereka nggak cepat pergi nanti Hibiki pasti bakalan mati. Akhirnya Lilian setuju tuh. Lilian langsung manggil Golem buat ngebawa dia sama Hibiki kabur. Pas mereka kabur, Cloud ngerasa sus. Dikiranya para monster tuh bakalan ngejar Hibiki. Tapi ternyata enggak dong. Mereka malah pada fokus ke Cloud tuh. Pas dia ngeliat salah satu monster, Cloud sadar kalau mereka tuh lagi dikontrol. Dan gak tahu kenapa dia ngerasa kalau Anastasia tuh ada di balik semua ini. Sementara itu di sisi Lilian, pas dia lagi OTW ke kota, tiba-tiba kawanan monster serigala lain muncul dan ngejar mereka. Jadi Lilian langsung masuk ke dalam gua terdekat tuh. Lilian pakai sihir tanah buat nutupin pintu guanya. Tapi para serigala pakai tanaman rambat buat ngerusak penghalang itu. Alhasil mereka jadi kejebak deh di gua. Lilian langsung panik tuh. Dia terus pakai sihir angin buat nahan serangan mereka. Tapi lama-lama tenaganya habis. Sementara Hibiki juga nggak bisa bantu apa-apa. Gara-gara tubuhnya masih nggak bisa gerak tuh. Hibiki terus nyuruh Sapochan buat nge-scan tubuhnya. Buat nyari tahu apa yang salah. Ternyata dia tuh kena racun waktu diserang tadi. Makanya potion penyembuh tuh nggak mempan. Wah, Hibiki langsung nyuruh Sapochan buat pakai cure spell tuh. Tapi Sapochan bilang, gara-gara tubuh sama mental Hibiki lagi lemah, spellnya butuh waktu buat aktif. Dan mereka tuh lagi nggak punya waktu. Cloud lagi sendirian ngelawan kawanan musuh. Sementara Lilian juga udah hampir tumbang tuh. Tapi Hibiki udah capek jadi beban. Jadi dia maksa buat bangkit. Dan ternyata tekadnya tuh nge-trigger sistem di dalam tubuhnya. Sapo tiba-tiba ngasih tahu kalau level Hibiki tuh naik drastis. Dari level 5 langsung loncat ke level 15, jir. Nah, sekarang Hibiki bisa pakai spell Hyper Cure. Nggak pakai babi ibu, dia langsung pakai spell itu dan racunnya langsung hilang dong. Abis itu Hibiki pengen ngebantu Lilian. Jadi Sapochan nyuruh dia buat pakai skill summon Secret Beast. Ya udah, Hibiki setuju deh. Dan tiba-tiba Hibiki ngesummon harimau putih raksasa dong. Ternyata itu wujud aslinya Vene. Secret Beast mode petir.
Dan dengan sekali serangan, Vene langsung bisa ngabisin para monster serigala, cuy. Setelah semuanya beres, Vene ngejelasin kalau spell summoning tadi ngebikin Vene bisa pakai kekuatan penuhnya. Tapi sayangnya itu nggak bertahan lama. Mana cooldown spellnya juga lumayan lama lagi. Jadi Hibiki nggak bisa pakai spell itu buat nolongin Cloud. Tapi Hibiki nggak mau nyerah. Sama kayak Cloud yang pengen ngelindungin mereka. Hibiki juga pengen ngelindungin Cloud tuh. Tiba-tiba Sapo-chan bilang kalau Hibiki sekarang punya akses buat pakai God Staff. Dan katanya itu tuh bisa nyembuhin semua makhluk dalam radius tertentu. Tapi ada efek sampingnya. Sayangnya sebelum Sapo-chan ngejelasin efeknya, Hibiki udah ngaktifin skill itu duluan. Dan dalam seketika Hibiki sama Lilian langsung sembuh dengan sekejap dong. Terus abis itu, dari dalam tanah muncul tunas kecil yang berubah jadi busur. Hibiki langsung ambil tuh busur dan langsung dapat skill Spirit Archery. Hibiki langsung ingat kalau itu tuh skill yang dulu pernah dipakai sama Emalia. Hibiki langsung nyoba narik tali busurnya. Bener dong, tiba-tiba muncul panah sihir sama kayak punya Emalia. Wih, akhirnya Hibiki punya skill ofensif nih. Wah, langsung deh dia mau OTW nolongin Cloud tuh. Wih, moga-moga masih sempat ya guys. Mereka langsung OTW ngebut naik golemnya Lilian. Pas lagi OTW ke arah sana, Hibiki nge-scan ada 3 kelompok serigala yang mau nyerang mereka. Hibiki langsung mutusin buat ngelawan mereka dulu. Pertama dia ngebidik kelompok serigala yang ada di depan. Busurnya tuh emang ngasih boost akurasi yang gede banget, tapi tetap aja susah ngebidiknya anjir. Untungnya Sapo-chan ngasih ide. Dia nyuruh Hibiki pakai skill Expert Eye barengan sama busurnya. Dan begitu Hibiki ngaktifin kedua-duanya, rasanya kayak dapet aimbot dong. Jadi selama dia bisa ngeliat target dengan jelas, panahnya tuh gak bakalan meleset. Tiap panah yang dilepasin Hibiki langsung headshot cuy. Hibiki aja sampai ngeri sendiri tuh. Terus 2 kelompok serigala lainnya muncul dari samping. Vene langsung nyuruh Lilian pakai sihirnya. Lilian nurut tuh. Dia pakai sihir angin buat ngehempas kelompok pertama. Terus Lilian lanjut pakai sihir kayu buat nusuk-nusukin kelompok kedua. Akhirnya semua serigala tumbang deh. Hibiki heran tuh. Masa serigala biasa bisa ngebikin strategi kayak gini sih? Vene ngejelasin kalau itu tuh ulah Silver Wolf pemimpin mereka. Tapi Vene juga curiga kalau cewek yang mereka temuin sebelumnya ada hubungannya sama semua ini. Soalnya kalau bukan gara-gara tuh cewek, mereka nggak mungkin masuk sedalam itu ke hutan dan kejebak perangkap. Anehnya lagi, Vene tuh ngerasa pernah ngeliat wajah tuh cewek. Sementara itu, Ivel lagi nonton pertarungan Cloud sambil senyum-senyum licik. Ivel pengen Cloud menderita. Soalnya dengan gitu, dia bisa ngerusak jiwa si Cloud dan Izzy. Sementara itu, Cloud masih gelut terus. Dia berhasil ngebantai sebagian besar serigala. Tapi badannya juga udah luka parah. Mana pemimpin Wolf-nya masih ada lagi. Pas Cloud ngeliat si Wolf, dia jadi keinget Anastasia. Cloud ngerasa Anastasia ada di dalam tubuh si Wolf. Jadi Cloud nanya, kenapa Anastasia ngelakuin ini ke dia? Tapi si Wolf cuma ngaum doang dan langsung nyerang tuh. Cloud coba nahan, tapi sayangnya telat. Si Wolf berhasil nyabik perutnya Cloud, sampai dia tuh luka parah dan tumbang. Pas Wolf-nya mau nge-finish Cloud, Hibiki ngelepasin panah ke arah si Wolf. Tapi si Wolf bisa ngeblok panahnya dengan easy dong. Vene ngejelasin kalau Wolf ini tuh punya skill bawaan yang namanya Adamantite Shield. Jadi walaupun aim Hibiki sekarang udah flawless banget, tapi powernya nggak cukup buat nembus shieldnya si Wolf. Wolfnya langsung fokus ke Cloud lagi dan mau ngehabisin dia. Gara-gara panik mau nyelamatin Cloud, Hibiki nggak sengaja ngaktifin fitur summon dari kontraknya si Cloud. Dan dalam sekejap Cloud langsung pindah ke depannya Hibiki dong. Pas ngeliat lukanya parah banget, Hibiki langsung siap-siap buat nge-heal si Cloud tuh. Terus biar Wolfnya nggak ngeganggu, Lilian pakai seluruh kekuatan sihirnya buat bikin barrier angin. Dan untungnya barrier itu bisa nahan serangan si Wolf. Si Wolf nembakin batu-batu tuh ke arah barriernya. Lilian masih bisa nahan sih. Tapi kalau mananya habis ya bisa berabe ini. Jadi Hibiki harus cepet-cepet tuh. Dia langsung minta sistem buat nganalisa kondisinya Cloud. Ternyata si Cloud kena racun juga. Jadi Hibiki harus keluarin racunnya dulu tuh. Hibiki heran. Gimana caranya serigala bisa punya racun? Jadi dia nge-scan tubuhnya si Wolf buat cari tahu.
Dan ternyata si Wolf itu sendiri juga terinfeksi sama racun. Makanya setiap serangannya tuh mengandung racun. Dan ada satu hal lagi yang Hibiki lihat. Si Wolf itu ternyata ngelayanin perempuan yang bernama Anastasia. Hibiki langsung keingat. Anastasia itu kan perempuan yang ada di masa lalunya Cloud. Nih cewek udah ngehianatin Cloud, jir. Tapi itu ntar dulu deh. Sekarang Hibiki harus fokus nyembuhin Cloud dulu. Hibiki nyoba pakai Perfect Heal. Tapi kata sistem MP-nya nggak cukup. Soalnya Hibiki nggak bisa ngambil MP dari Lilian. Lilian lagi ngeluarin banyak MP tuh buat bikin barrier. Jadi Hibiki mutusin buat pakai heal biasa aja dulu. Yang penting lukanya nutup deh. Sayangnya walaupun luka-lukanya udah sembuh, tapi Cloud masih belum sadar juga. Dan parahnya lagi, Lilian sekarang udah kehabisan MP dong, woy. Wah, barrier anginnya hilang tuh. Dan si Wolf langsung siap-siap buat nyerang lagi. Hibiki langsung narik busurnya buat nembak si Wolf. Tapi tetap aja, panahnya Hibiki mental mulu jir kena shieldnya si Wolf. Pas Wolfnya hampir nyabik Hibiki, Cloud tiba-tiba bangun lagi dan nahan si Wolf pakai tinjunya. Kekuatan Cloud belum cukup tuh buat ngalahin si serigala. Tapi Sapo-chan langsung aktifin skill mata dewanya Hibiki. Skill itu ngebikin Hibiki bisa ngeluarin potensi tersembunyinya Cloud. Dan kutukannya Cloud juga hilang tuh. Jadi Cloud balik ke kondisi sempurnanya. Levelnya yang tadinya cuma 25 langsung naik ke 90, jir. Gak pakai babi ibu, Cloud langsung mukul si Wolf sampai mental jauh banget ke belakang. Terus Cloud bilang ke Hibiki buat diem di situ aja. Biar dia yang ngeberesin si Wolf itu. Cloud terus ngebuka tangannya dan tiba-tiba tombak roh aslinya muncul dong. Dia langsung lompat ke udara dan ngaktifin skill khususnya, yaitu Pointing Gravity. Skill ini ngebikin targetnya kayak keikat gravitasi gitu. Jadi mau sekuat apapun mereka ngehindar, tombaknya bakalan tetap ngejar dan kena. Cloud langsung lempar tombaknya. Dan si Wolf langsung hancur bareng tebing di belakangnya dong. Pas debunya hilang, si Wolf cuma kesisa palanya doang. Hibiki langsung pakai skill appraisalnya tuh buat ngecek. Dan dia tahu kalau jiwa Anastasia yang nempel di Wolf itu akhirnya bebas. Dan tiba-tiba Anastasia bilang makasih tuh karena udah dibebasin. Sekarang dia gak bakalan dipaksa buat ngelakuin kejahatan lagi. Anastasia juga minta maaf ke Cloud atas semua yang udah dia lakuin. Dan sekarang Cloud akhirnya bisa hidup tenang deh. Abis ngomong gitu, Anastasia akhirnya ngilang. Abis itu Cloud nyamperin Hibiki. Hibiki langsung kepo tuh apa kutukan Cloud tuh beneran hilang. Kata Cloud sih dia udah gak ngerasain efek kutukan lagi. Tapi permanen atau enggaknya sih ya dia gak tahu ya. Bener aja. Pas durasi skill mata dewanya Hibiki abis, kekuatan Cloud langsung kena segel kutukan lagi dong. Ya Hibiki sedih deh. Abis itu Cloud nyeritain semua soal masa lalunya. Cloud ngejelasin semua yang terjadi antara dia dan Anastasia. Gimana dia dikhianatin dan gimana Anastasia gabung sama orang-orang yang ngasih Cloud kutukan. Tapi meskipun Anastasia dikalahin, kutukan itu nggak otomatis hilang. Soalnya bukan Anastasia yang masang kutukan itu. Cloud juga bilang kalau Anastasia tuh udah mati. Soalnya dulu Cloud sendiri yang ngebunuh dia. Nah, Anastasia tuh bisa ngontrol monster pakai potongan jiwanya. Salah satunya si Wolf tadi. Si Cloud terus minta maaf tuh ke Hibiki karena udah nyeret dia ke semua masalah ini. Tapi Hibiki bilang kalau Cloud tuh nggak perlu minta maaf. Soalnya semua ini tuh bukan salah dia. Habis itu Hibiki tiba-tiba pingsan dong. Soalnya mata dewa tadi tuh benar-benar nguras energinya. Dan beberapa waktu kemudian, Hibiki dan yang lain akhirnya balik ke rumah. Pas lagi tidur siang, Sapo-chan ngumumin kalau level Hibiki tuh naik dari 12 jadi 25. Pas Hibiki bangun, dia baru sadar kalau dia tuh udah tidur selama 2 hari. Ternyata efek sampingnya mata dewa tuh gede banget ya. Jadi lain kali dia harus hati-hati tuh makainya. Sementara itu di kerajaan Elf, Emilia lagi datang ke pesta kerajaan. Akhirnya dia ketemu Raja. Dan Raja senang banget tuh ngeliat Emilia. Emilia bilang kalau ayahnya yang manggil dia pulang. Dan ngomong-ngomong soal ayahnya, Emilia tuh sebenarnya pengen banget ngomelin dia. Soalnya ayahnya tuh udah nipu dia buat balik cuma buat datang ke pesta konyol kayak gini. Gak lama kemudian, Pangeran datang tuh buat nyapa Emilia. Si pangeran langsung megang tangannya Emilia sambil mulai muji-muji kecantikannya dong. Si Emilia langsung jijai banget lah. Apaan sih, paling lu cuma pengen nguyel-nguyel melon doang kan?
Abis itu Raja ngumumin sesuatu. Katanya dua anaknya tuh dapat job paling hebat, yaitu pahlawan dan Sage. Dan mereka bakalan mulai perjalanan buat ngebunuh Raja Iblis. Untuk itu, Raja udah ngebentuk party petualang buat ngebantu mereka. Raja langsung ngumumin anggotanya satu-satu tuh. Selain dua anaknya tadi, ada prajurit terbaik di kerajaan juga. Dan anggota terakhir tuh ternyata si Emalia dong. Lah bejir, si Emalia kaget banget lah. Kapan ngedaftarnya cuy? Kok tiba-tiba diumumin gini sih? Mana tiba-tiba si pangeran juga asbun lagi. Katanya kalau misi ngebasmi Raja Iblisnya udah kelar, dia mau ngelamar dan nikah sama Emalia. Ya elah, ngimpi apa coek? Gak pakai mikir, si Emalia langsung kabur deh tuh dari sana. Sementara itu di penginapan, Hibiki dan yang lain baru aja balik dari makan malam. Mereka kenyang banget. Soalnya Tanya masak gede-gedean tuh buat ngerayain kesembuhannya Hibiki. Terus Hibiki bilang kalau dia mau ngomong sesuatu ke mereka. Hibiki bilang kalau dia tetap mau ke Teradinas. Soalnya dia harus nemuin cara buat balik ke dunia asalnya. Ya gimana pun juga kan keluarga dan teman-temannya ada di sana. Tapi bukan berarti dia mau ninggalin Lilian dan Cloud loh ya. Soalnya mereka tuh berharga banget buat Hibiki. Jadi Hibiki pengen nemuin cara buat ngebawa mereka juga ke dunianya. Lilian langsung seneng banget dong ngedengernya. Soalnya itu artinya dia bisa tetap sama-sama Hibiki terus kan. Si Cloud kepo lah. Terus gimana caranya Hibiki ngelakuin hal itu? Ya belum tahu lah cuy. Orang cara balik ke dunia asal aja belum tahu. Apalagi cara bawa orang lain kan. Tapi Cloud yakin kalau Hibiki tuh bakalan nemuin jalannya. Vena ngingetin lagi tuh. Kalau buat ke Teradinas, mereka harus ngelewatin dungeon utara dulu loh. Dan itu bahaya banget. Hibiki udah tahu sih, makanya dia butuh bantuan mereka. Ya udah, akhirnya semuanya setuju tuh buat ngedukung Hibiki. Sementara itu, si Emalia lagi buru-buru packing tuh dan siap-siap kabur dari kerajaan elf. Dia ogah banget gabung sama party pahlawan gaje tadi. Mendingan partian sama Hibiki ya kan? Buruan kabur deh lu Emalia. Besoknya, Lilian keingat kalau Hibiki tuh pernah bilang ada orang-orang di dunia asalnya yang dia kangenin banget. Jadi dia nanya tuh, orang-orang itu kayak apa sih? Hibiki ngejawab kalau mereka itu keluarga sama teman-temannya. Katanya dulu mereka sering nongkrong bareng sambil minum teh hitam. Lilian bingung tuh, soalnya dia belum pernah dengar yang namanya teh hitam. Cloud terus nimbrung. Kalau Hibiki sekangen itu sama teman-temannya, pasti mereka juga kangen banget kan sama dia. Hibiki ngerasa kayak gitu sih. Tapi sekarang kan Hibiki juga punya Lilian, Cloud, sama Vene. Jadi ya dia nggak sedih-sedih banget tuh. Abis itu Hibiki pergi ke guild bareng mereka. Gara-gara dia tuh dipanggil sama Bols buat meeting. Ternyata Bols tuh udah dengar soal pertarungan Hibiki ngelawan Silver Diamond Wolf. Dia kagum banget. Soalnya Silver Diamond Wolf tuh monster yang kuat. Tapi Bols juga sedih. Dia nyalahin dirinya sendiri tuh. Kalau aja dia sempat ngelatih ototnya Hibiki biar jadi kayak puli. Mungkin Hibiki nggak bakalan sesulit itu waktu ngelawan si monster. Ya elah, ngomongin nge-gym mulu sih nih om-om. Tapi alasan Hibiki dipanggil ke sini tuh sebenarnya buat ngebahas soal bayaran. Pas Hibiki ngeliat notanya, dia kaget banget dong. Soalnya jumlah duitnya tuh banyak banget anjir. Tapi kata bos, Hibiki pantas kok dapat segitu. Soalnya kalau Silver Diamond Wolf sampai masuk kota, pasti korbannya bakalan banyak banget. Ya bisa dibilang Hibiki tuh udah nyelamatin kota dari bencana besar. Makanya duit segitu mah gak ada apa-apanya dibanding jasanya Hibiki. Wah Hibiki seneng banget dong. Dan duit segini mereka bisa beli perlengkapan buat ke dungeon utara deh. Gak pakai babi bu. Mereka langsung pergi ke tokonya Dobby tuh. Dobby kesenangan banget lah ngeliat Hibiki. Bau-bau cuanya udah kerasa banget nih. Hibiki sih masih ngerasa Dobby tuh agak aneh. Tapi ya gimana lagi? Cuma dia cuy pedagang terbaik di kota ini. Dobby juga nyapa Cloud sama Lilian. Hibiki jadi keingat kalau dulu dia tuh beli Cloud sama Lilian dari perusahaannya Dobby ini. Artinya Dobby pasti sadar kalau tangan sama kakinya Cloud udah tumbuh lagi. Hibiki langsung mikir keras tuh buat ngejelasin hal itu tanpa perlu ngebongkar kekuatannya. Tapi Dobby bilang gak usah khawatir. Soalnya dia gak suka ikut campur sama urusan pribadi pelanggannya. Wih, W banget Pak Dobby. Abis itu Dobby ngajak Hibiki ngeliat-ngeliat stok perlengkapan di tokonya.
Abis muter-muter bentar, Hibiki mutusin buat beli jaket. Soalnya ada buff sihir angin di dalamnya. Dan itu bisa ngebikin Hibiki lebih gampang ngehindarin serangan. Dobby nanya, apa Hibiki mau beli senjata juga? Tapi Hibiki nolak, soalnya dia udah punya senjata dewa yang OP banget. Sementara itu Lilian butuh tongkat baru. Jadi dia beli tongkat sihir bentuk bunga. Hibiki ngerasa kalau tongkat itu cocok banget buat Lilian. Pas dia nanya totalannya, Dobby bilang semuanya tuh 1.200 koin emas. Hibiki kaget banget lah, soalnya kedengeran mahal banget. Cloud juga kaget tuh. Apa? 1.200 koin? Deal. Itu sih murah banget, Jir. Alah, kirain mau nawar, cuy. Abis itu Cloud nunjukin armor barunya. Keren sih, tapi Hibiki khawatir. Soalnya tuh armor nggak nutupin bagian perut Cloud sama sekali. Ntar kalau udelnya ketucuk gimana? Tapi Dobby ngejelasin kalau tuh armor punya buff perlindungan tingkat tinggi. Jadi walaupun kelihatannya cuma nutupin dada, tapi perlindungannya tuh setara sama armor full body kok. Pas Hibiki cek pakai skill appraisalnya, ternyata omongan Dobby tuh benar. Terus Hibiki nanya, Cloud mau senjata apa? Cloud tertarik tuh sama magnetic spear. Hibiki langsung ngecek statusnya. Tuh tombak bisa dipisah jadi beberapa bagian. Dan dia punya medan magnet yang kuat. Jadi tombak itu bisa mantulin serangan dan nembakin proyektil kalau diperluin. Hibiki ngerasa kalau itu pilihan yang bagus. Jadi dia setuju. Dobby kagum banget dong. Soalnya Hibiki bisa tahu semua itu cuma sekali lihat. Dia kepo lah. Level appraisalnya Hibiki tuh level berapa sih? Level 5, jawab Hibiki santai. Wah, Dobby langsung kaget dong. Soalnya di dunia ini hampir gak ada yang nyampe level segitu. Lah, emang level 5 setinggi itu ya? Dobby ngejelasin. Kebanyakan appraiser itu cuma level 1 atau 2. Bahkan appraiser senior di perusahaan dia ini aja masih level 3. Jadi level 5 tuh udah luar biasa banget. Hibiki baru tahu tuh soal ini. Dan dia nyalahin dewa utama. Kenapa anjir nggak bilang dari dulu kalau skillnya tuh overpower banget? Tehe, sorry lupa. Tehe pala lu. Abis itu dewa utama ngasih tahu lah. Kalau Hibiki tuh udah bisa pakai skill pelepas kutukan loh. Soalnya abis pertarungan kemarin, dia kan naik level banyak banget. Wah, Maya nih. Jadi Hibiki bakalan nyobain deh nanti. Abis itu Dobby nawarin Hibiki kereta kuda. Siapa tahu butuh kan buat perjalanan? Wah, butuh banget dong. Jadi Hibiki nerima tawaran Dobby itu deh. Keluar dari sana, Hibiki sama yang lain langsung pergi ke hutan. Hibiki mau nyobain skill pelepas kutukan tadi ke Cloud. Pas diaktifin, Sapochan malah manggil makhluk lain yang namanya Carbuncle. Hibiki bingung lah ini siapa. Ternyata Carbuncle itu monster sihir berbentuk kelinci. Dan dia itu bawahannya dewa utama. Si Kar ini datang buat ngelepas rantai kutukannya Cloud. Tapi pas dilihat-lihat, Kar ini kiowo banget anjir. Hibiki langsung ngoyal-ngoyal tuh kelinci dong saking gemesnya. Awalnya si Kar marah-marah tuh. Tapi lama-lama ternyata di pet-pet tuh enak banget ya anjir. Wah, ngeliat tuannya manja-manjain hewan lain, si Cloud langsung kepanasan dong. Kemarin si Vene, sekarang kelinci busuk ini. Giliran dia kapan, Jir? Cloud kan juga pengen. Bentukan lu tuh om-om. Nyadar dong, Bang. Saking keselnya, Cloud sampai kelihatan kayak mau matahin rantai kutukannya sendiri tuh. Yang lain malah nyemangatin Cloud dong. Tapi Vene langsung marahin mereka. Ya kali Cloud bisa mecahin rantai kutukan itu sendirian. Vene terus nyuruh Kar buat berhenti main-main. Kar langsung kenalin Vene tuh sebagai sesama makhluk sihir. Kar nanya ke Vene, kenapa Cloud melototin dia kayak gitu ya? Ya elah, nggak peka ya lu. Ya udah, akhirnya Kar ngaktifin kekuatannya. Dan dia ngebikin 2 tangan sihir buat narik rantainya Cloud. Agak susah sih, tapi akhirnya Kar berhasil matahin 2 rantai. Dan itu artinya Cloud makin dekat buat ngedapetin kekuatan aslinya lagi. Cloud langsung makasih tuh ke Hibiki. Tapi Hibiki bilang kalau itu kerja kerasnya si Kar. Kalau mau bilang makasih ya kerja aja. Ya udah, Cloud langsung bilang makasih tuh ke Kar. Tapi nadanya kayak mau makan Kar anjir. Kar langsung ngerasa kalau suasananya jadi nggak enak. Dan dia langsung pergi gitu aja deh. Beberapa hari kemudian, musim panas pun tiba. Suhu udaranya tuh nyampe 39 derajat, jir.
Cloud yang penuh bulu hampir kena heat stroke tuh. Hibiki sama yang lain juga keringetan. Tapi masih lebih mending sih. Kalau Cloud sih sampai nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Hibiki nyaranin buat motong semua bulunya Cloud aja. Cloud langsung ngeri lah. Soalnya dia nggak mau jadi botak. Tapi karena itu perintahnya Hibiki, jadi dia nggak bisa nolak deh. Mana Lilian juga udah nyiapin gunting lagi. Tapi tiba-tiba Vene bilang kalau dia punya ide yang lebih bagus. Vene nyuruh Lilian buat pakai sihirnya dan ngebikin gelembung air yang bisa melayang-layang di udara. Wih, beneran jadi dingin dong. Apalagi tuh gelembung bisa dipeluk-peluk juga. Tiba-tiba Tanya masuk sambil keringetan parah. Dia minta tolong tuh ke Hibiki. Soalnya panasnya udah kelewatan. Hibiki langsung paham tuh. Dia langsung pakai sihir pembersihnya ke Tanya. Dan hasilnya mantep banget. Tanya langsung seger lagi tuh. Tapi masalahnya Tanya tuh nggak pakai daleman, jir. Serabinya jadi melambai-lambai tuh dilihat sama Hibiki. Waduh, bahaya banget sih lu, Tan. Beberapa saat kemudian, Hibiki bilang kalau dia mau cari cara lain buat ngelawan hawa panas ini. Karena Cloud butuh Lilian buat bikin gelembung air, jadi dia ngajakin Vene aja. Ternyata di luar jalanannya tuh sepi banget. Soalnya orang-orang pada ngumpet gara-gara kepanasan. Hibiki malah ketemu Dobby yang lagi belanja dong. Dobby senang banget tuh ngeliat Hibiki lagi. Hibiki langsung penasaran. Kok Dobby nggak keringetan sih? Padahal dia pakai jas gitu. Dobby ngejelasin kalau dia tuh pakai produk khusus. Namanya jubah musim semi abadi. Dan ini bisa ngebikin Dobby ngerasa sejuk terus. Dia pengen ngejual ke Hibiki sih, tapi stoknya tuh lagi habis. Dan dia butuh bunga run buat bikin lagi. Hibiki langsung ke guild deh tuh. Dia nyari info soal bunga run. Katanya bunga itu tumbuh di hutan timur. Tapi jalannya ribet banget cuy. Meskipun begitu, Hibiki tetap mau nyari. Akhirnya Joel nawarin diri tuh buat nunjukin jalan. Gak lama Hibiki nemuin satu area yang penuh bunga run. Langsung deh dia anterin ke Dobby buat bikinin jubahnya. Pas balik ke rumah, Hibiki lapar banget tuh. Untungnya Lilian sama Cloud udah nyiapin kejutan. Mereka bikin teh hitam sama cemilan. Lilian keinget tuh Hibiki pernah bilang kalau dia kangen minum teh bareng teman-temannya dulu. Makanya mereka nyiapin ini semua. Hibiki terharu banget tuh sama effortnya mereka. Beberapa hari kemudian, akhirnya waktunya mereka berangkat ke utara tuh. Orang-orang langsung pada nganterin Hibiki. Tanya sedih banget gara-gara gak bisa ketemu lagi sama Hibiki. Aku pasti kangen banget deh sama Hibiki. Iya Tan, kami semua juga bakalan kangen kok sama melonmu. Sebelum cus, Hibiki ngasih Cloud sama Lilian jubah musim semi kemarin. Dia ngejelasin kalau tuh jubah punya sihir yang bisa bikin pemakainya tetap adem apapun cuacanya. Cloud benar-benar terharu tuh. Dia janji bakalan ngejaga jubah itu baik-baik. Abis pamit-pamitan kelar, Hibiki langsung berangkat ke dungeon utara. Tapi ternyata di balik pohon deket situ, Ivel nguping semuanya. Dia udah ngedoain biar Hibiki sama yang lainnya mati di dungeon itu. Kata Ivel semua ini demi keseimbangan dunia. Lah, maksudnya apa ya? Sementara itu di lain negara, ada party yang namanya Corpse Killer lagi bantai-bantai undead. Dan ternyata itu teman-temannya Hibiki dari dunia nyata dong. Mereka ternyata juga bereinkarnasi ke dunia ini kayak Hibiki. Dan tujuan mereka tuh cuma satu, yaitu nyariin Hibiki sampai ketemu. Widih, plot twist banget, jir. Bakalan ketemu gak ya mereka? Setelah mulai perjalanan, Hibiki ngerasa lebih pede dikit. Soalnya sekarang dia udah bisa ngalahin monster sendirian. Tapi Sapo-chan langsung ngasih tahu kalau satu-satunya alasan Hibiki bisa bertarung tuh cuma gara-gara busurnya overpower banget. Sementara Hibikinya sendiri sih sebenarnya masih lemah banget cuy. Jadi lu nggak boleh GR dulu ya Ki. Hibiki ngedumel dong. Hibiki bilang kalau busur itu kan salah satu skillnya juga. Jadi berarti dia kuat dong ya. Cloud cuma bilang kalau Hibiki nggak boleh ninggalin latihan harian. Soalnya meskipun dia punya skill kuat, bakalan ada saatnya dia nggak bisa pakai skill itu di pertempuran. Jadi Hibiki harus siap buat kondisi kayak gitu. Selama perjalanan, Hibiki tiba-tiba jadi diem banget. Pas dicek sama Lilian, ternyata Hibiki lagi mabok darah tuh.
gara-gara jalanannya tuh nggak mulus. Dan akhirnya Hibiki muntah pelangi deh tuh. Mereka langsung berhenti dulu buat bersih-bersih. Hibiki nggak nyangka kalau dia bakalan mabuk kereta. Pas dia jalan ke danau deket situ buat cuci muka, tiba-tiba Hibiki nyadar kalau air danaunya tuh aneh banget. Ternyata itu tuh slime yang banyak banget cuy. Hibiki kaget lah, soalnya dia belum pernah ngeliat yang kayak gini sebelumnya. Cloud malah mikir kalau ini tuh kesempatan bagus buat ngelatih Hibiki. Dia langsung nyuruh Hibiki buat maju dan ngalahin beberapa slime. Tapi Hibiki nggak boleh pakai busur overpowernya. Lilian langsung protes dong. Dia bilang kalau itu tuh nggak adil. Soalnya Hibiki tanpa busur tuh bener-bener nggak guna banget. Tapi Cloud bilang kalau Hibiki tetap boleh pakai senjata kok. Tapi senjatanya cuma tongkat kayu dan api. Hibiki langsung nyoba gebuk-gebukin tuh slime. Hasilnya gak ada yang kena dong. Anjir, ampas banget Lucky. Malahan ada slime yang lompat terus nempel di muka Hibiki. Mana dia nggak bisa ngelepasin lagi. Hibiki terus langsung sesak napas deh tuh. Si Hibiki udah mau sakratul maut tuh. Tapi di detik terakhir, Hibiki nyadar kalau dia nggak bisa mati konyol kayak gini. Apalagi cuma gara-gara slime anjir. Hibiki langsung berjuang sekuat tenaga tuh. Dan akhirnya dia ngebuka skill baru. Hibiki jadi bisa pakai sihir api dong. Dan dia bisa ngebakar slime yang nempel di mukanya. Hibiki lega banget tuh masih hidup. Dia juga excited banget gara-gara bisa ngebangkitin sihir api. Tapi slime yang dia bakar tadi jadi marah banget dong. Slime-nya langsung gabung sama slime lain yang ada di sekitar. Dan berubah jadi slime raksasa. Awal-awalnya Hibiki nggak terlalu panik. Soalnya dia tahu slime tuh lemah sama api. Gue kan udah bisa sihir api nih cuy. Sini maju lo. Tapi pas Hibiki ngeluarin sihirnya, lah gedenya cuma sekorek api anjir. Apaan nih? Kocak. Akhirnya Hibiki digebukin sama tuh slime raksasa deh seharian. Sampai-sampai slime-nya bosan sendiri dan pergi tuh. Abis itu Lilian nyamperin Hibiki lagi. Dia bilang meskipun api Hibiki kecil tapi itu tetap sihir api kok. Dan ada banyak cara buat ngegunainnya. Cloud akhirnya bilang mendingan mereka camping di sini aja deh buat malam ini. Pas masak, Hibiki pakai sihir apinya buat nyalain lentera. Nah kan, berguna juga tuh sihirnya. Abis makan, Lilian sama Vene bobo duluan. Sementara Hibiki sama Cloud masih melek dan lagi ngobrol. Cloud ngasih tahu kalau mau ke Terra Dinas, mereka harus lewat dungeon utara. Dan dungeon itu wilayah yang belum pernah dipetakan sama sekali. Makanya Cloud ngotot banget tuh nyuruh Hibiki latihan. Soalnya dia pengen Hibiki siap sama kondisi di sana. Tapi Cloud janji, apapun yang terjadi, dia bakalan ngebantuin Hibiki sampai ke Terra Dinas. Abis itu mereka akhirnya bobo deh. Tapi sebelum Hibiki rebahan, dia dapat pesan dari Sapo-chan. Katanya dia udah unlock beberapa skill baru. Pas Hibiki ngebuka jendela statusnya, ternyata Hibiki dapat 4 skill baru. Tapi dia udah capek banget tuh. Jadi besok aja deh ngeceknya. Besoknya mereka lanjut perjalanan. Di tengah jalan, mereka ngeliat banyak penduduk desa yang ngumpul tuh di jalanan. Hibiki turun buat nanya ada apaan. Para penduduk bilang kalau desa mereka tuh diserang monster zombie. Dan bukan cuma 1-2, tapi gerombolan yang gede banget. Untungnya ada Beast Woman yang lewat. Dia bilang bakalan ngurusin zombie-zombie itu. Cloud kaget dong ngedengarnya. Soalnya orang yang bisa ngalahin gerombolan zombie sendirian tuh pasti udah berpengalaman banget. Awalnya Cloud nyaranin mereka muter jalan aja biar aman. Tapi kata Lilian kalau muter tuh bakalan lama banget. Lagian kalau mereka mau naklukin dungeon utara pasti bakalan ketemu monster yang lebih serem kan? Cloud akhirnya mutusin kalau ini tuh kesempatan bagus bagi Hibiki buat dapet pengalaman tempur langsung. Akhirnya dia bilang kalau mereka bakalan ke desa yang dipenuhi zombie itu. Gak lama mereka nyampe di tuh desa. Hibiki masih gak percaya dong kalau dia beneran harus ngelawan zombie. Soalnya kalau di film-film zombie kan nyeremin banget ya. Tapi Cloud nenangin Hibiki. Soalnya zombie tuh geraknya lambat banget. Jadi orang kayak Hibiki pun harusnya masih bisa ngalahin mereka. Pas lagi jalan, mereka ngeliat ada banyak lubang di tanah. Kata Cloud kemungkinan itu jebakan yang dipasang warga buat nahan zombie. Dan pasti masih banyak lagi jebakan kayak gitu di sekitar sini.
Jadi dia ngingetin Hibiki buat hati-hati. Tapi ya namanya juga Hibiki. Hibiki malah jatuh mulu anjir ke jebakannya. Untungnya Cloud masih sempat nyelamatin tuh. Aduh, yang hati-hati dong, Ki. Tiba-tiba ada sekelompok zombie yang lari ke arah Hibiki. Tapi sebelum sempat nyentuh Hibiki, mereka langsung kegebrak batu gede tuh. Lah, kenapa nih? Tiba-tiba muncul Beast Woman tuh. Dan begitu Hibiki lihat dia, oh alah, itu Fauna dong. Cewek Beast yang suka nyopet kemarin itu loh. Tapi Hibiki bingung, ngapain dia ada di sini? Fauna ngejelasin, abis ketemu Hibiki kemarin, dia berpetualang ke sana ke sini tanpa tujuan. Sampai akhirnya dia nyampe tuh ke desa ini dan dengar soal zombie. Jadi dia mutusin buat bantu-bantu deh. Hibiki seneng tuh Fauna baik-baik aja. Tapi Cloud nanya, kenapa copet kayak dia mau bantu warga? Kata Fauna nggak ada alasan khusus sih. Dia cuma pengen aja. Apalagi yang minta tolong tuh anak kecil. Terus jebakan-jebakan tadi juga dia tuh yang masang. Tapi sekarang dia harus pasang ulang deh. Soalnya jebakannya udah pada rusak gara-gara Hibiki. Hehe, sorry deh ya. Ya udah, Fauna bilang kalau Hibiki harus nebus kesalahannya dan ngebantu dia ngalahin zombie. Biasanya ngalahin undead tuh nggak susah sih. Soalnya kan mereka tolol banget. Tapi Fauna bilang kalau yang di sini tuh beda. Mereka kayak lebih kompak gitu. Dan itu yang bikin dia jadi khawatir. Hibiki sih ngerasa harusnya nggak masalah ya. Soalnya ada Cloud yang bakalan backup kalau ada apa-apa. Tapi tiba-tiba Hibiki jatuh lagi tuh kena jebakan. Fauna kaget lah. Emang Hibiki belum punya skill deteksi jebakan kah? Padahal dia appraiser kan? Lah Hibiki malah baru tahu kalau ada skill kayak gitu. Dan dia nggak tahu gimana cara ngedapetinnya. Fauna terus ngejelasin kalau Hibiki tuh cuma perlu terus-terusan nge-appraise jebakan. Lama-lama ntar skillnya bakalan kebuka sendiri kok. Dan sebagai appraiser, Hibiki harus ngebiasain diri nge-appraise apapun yang bisa dilihat. Biar nggak gampang kena jebakan lagi. Cloud juga setuju sih. Hibiki akhirnya janji tuh bakalan mulai ngelakuin itu. Habis itu mereka masuk ke gereja desa. Tiba-tiba loncengnya bunyi keras banget dong. Mereka langsung pada keluar buat ngehindarin suara itu. Tapi mendadak puluhan zombie muncul tuh dari dalam tanah. Cloud langsung nebas-nebasin mereka dan gampang. Tapi si Lilian gak cukup kuat buat ngatasin semuanya. Jadi jelas mereka gak bakalan bisa ngebersihin semuanya sendirian. Fauna terus nyuruh semua orang buat masuk lagi ke gereja. Begitu masuk, Fauna ngejelasin. Setiap kali loncengnya bunyi, zombie-zombinya langsung muncul. Tapi dia nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Dan selama mereka belum tahu sumbernya, zombie bakalan terus muncul. Hibiki akhirnya mutusin naik ke atas menara lonceng bareng Lilian buat nyelidikin. Sementara Cloud dan Fauna bakalan nahan zombie di bawah. Cloud sama Fauna langsung keluar tuh dan kerjasama buat ngelawan para zombie. Tapi jumlahnya tuh nggak habis-habis cuy. Sementara itu, Hibiki dan Lilian berhasil naik ke menara. Hibiki coba nembakin panah buat ngebantu Cloud. Tapi panahnya cuma bikin zombinya stun bentar doang, jir. Dan anehnya, loncengnya tuh masih bisa bunyi. Padahal nggak ada orang loh di situ. Ternyata dalangnya lagi-lagi si Evel. Dan ini bagian dari rencananya buat ngalahin Cloud. Tapi Hibiki belum tahu itu sih. Hibiki terus nge-price loncengnya. Tapi sistem bilang kalau itu cuma lonceng biasa. Hibiki bingung lah. Soalnya jelas-jelas ini tuh ada yang aneh. Akhirnya dia nge-appraise area sekitar juga deh. Dan dia nemuin cermin sihir yang disembunyiin sama Evel di menara. Dan sihir pemanggil zombie itu datangnya dari cermin itu. Hibiki langsung nembakin panah ke arah tuh cermin. Sayangnya panahnya nggak cukup kuat buat ngehancurin cerminnya. Tapi karena akurasinya 100%, panah itu mental dan ngenain Evel yang lagi berdiri di tebing sekitar situ. Begitu cerminnya hancur, akhirnya zombinya berhenti muncul deh. Nah, dengan ini warga akhirnya bisa balik ke rumah. Mereka langsung makasih banyak banget tuh ke Hibiki. Tapi sebenarnya Hibiki tuh jadi agak nggak enak. Soalnya gereja mereka jadi rusak gara-gara pertarungan tadi. Tapi warga bilang kalau itu mah bisa diperbaiki lagi kok. Aman aja. Cloud senang tuh semua orang selamat. Tapi dia masih penasaran. Siapa sih sebenarnya dalam semua ini? Sementara itu di hutan,
Eiffel lagi mikirin panah aneh yang dipakai Hibiki tadi. Dia sadar kalau panah itu bakalan jadi hambatan besar buat rencananya ngebunuh Cloud. Tapi Eiffel yakin kalau dengan persiapan yang lebih matang, dia bakalan bisa menang di kesempatan berikutnya. Ya elah, mending udahan aja deh lu, Vel. Iseng banget sih. Ih. Hibiki dan yang lain akhirnya sampai di kota dungeon. Tapi pas di gerbang, mereka langsung dicegat sama penjaga. Soalnya dia curiga sama Cloud. Si Cloud tuh kayak lagi nyulik dua bocil, anjir. Hibiki bukan bocil kali. Dia cuman agak konten aja sih. Pas Hibiki ngasih dokumen guildnya, baru deh penjaga gerbang yang ngizinin masuk. Sementara itu, Emilia lagi di perjalanan balik ke kota. Dia senang banget soalnya bentar lagi bisa ketemu Hibiki. Padahal Hibikinya udah nggak di kota kemarin, cuy. Nah, Hibiki sendiri lagi beres-beres di penginapan kota dungeon. Tapi sebelum masuk dungeon, Cloud bilang mereka harus laporan dulu. Soalnya petualang rank C ke bawah tuh harus ngumpulin detail rencana ke guild. Hibiki bingung lah, kan mereka belum masuk dungeon ya. Terus cara bikin rencananya gimana, cuy? Cloud bilang sebenarnya mereka punya gambaran kasar kok. Soalnya tiap 10 lantai pasti ada bos monster. Dan bos lantai 10 tuh monster Silver Emerald Wolf. Harusnya sih nggak terlalu susah ya buat mereka. Dan batas buat trip pertama tuh cuma sampai lantai 10. Lilian terus mau nyoba bikin laporan itu. Ya udah, yang lain setuju deh. Sementara Lilian sibuk ngerjain, Hibiki ngajak Cloud buat ngecek perlengkapan. Cloud bilang kalau senjata dan armor udah beres. Potion juga nggak perlu beli, soalnya Hibiki kan bisa bikin sendiri pakai skillnya. Yang perlu dipikirin cuma tinggal stok makanan. Tapi tiba-tiba Hibiki ingat sesuatu yang penting banget. Katanya dia butuh beli underwear. Lah, Cloud bingung dong. Emang penting banget ya itu? Ya iyalah, di dungeon kan mereka nggak bisa nyuci ya. Kalau CD-nya cuma itu-itu aja, ntar bijinya bakalan bau mayat dong. Masalahnya, di dunia ini tuh nggak ada yang jual underwear kayak yang Hibiki pakai. Gak ada Indomaret cuy di sini. Adanya Koperasi Merah Putih no. Vena langsung ngingetin lah. Kan Hibiki punya skill yang bisa digunain. Oh iya, bener juga cuy. Hibiki langsung aktifin skill copy paste-nya tuh. Dan dalam sekejap muncul CD-CD berjatuhan, jir. Lah, mending copy paste lahan sawit aja nggak sih, Bang? Hidup Jakarta! Sementara itu di sisi Emilia, dia lagi lihat kastil tua gitu. Dia ketemu sama Eiffel yang lagi ngeteming monster baru dong. Pas ngeliat itu, Emilia ngira kalau Eiffel tuh lagi diserang monster. Jadi dia langsung lompat buat nolongin. Wah, Eiffel langsung mikir kalau ini kesempatan bagus buat ngetes kemampuan monsternya dong. Jadi dia langsung pura-pura lagi dalam bahaya biar ditolongin Emilia. Emilia langsung nembakin beberapa serangan ke tuh monster. Tapi si monster berhasil ngehindar dan langsung nyerang balik. Emilia langsung pakai sihir tanah buat nahan serangannya. Tapi si Eiffel terus muncul dan nyuruh monsternya buat berhenti. Emilia bingung dong. Ini sebenarnya ada apa ya? Eiffel ngejelasin kalau monster serigala ini tuh salah satu peliharaannya. Wah, nggak pakai babi bu. Emilia langsung ngarahin Wind Slasher ke arah Eiffel. Tapi Eiffel pakai Magic Mirror buat mantulin semua serangan itu. Dan akhirnya Emilia malah tumbang tuh kena sihirnya sendiri. Biasanya sih Eiffel bakalan ngebunuh orang yang ganggu dia. Tapi Eiffel tahu kalau dia ngebunuh orang selain targetnya ntar takutnya malah kena masalah kan. Jadi dia langsung teleport pergi deh. Besok paginya di kota dungeon, Hibiki dan yang lainnya datang ke guild. Resepsionis langsung minta laporan mereka tuh. Dan Lilian pun nyerahin dokumennya. Abis dibaca-baca, resepsionisnya muji Lilian gara-gara laporan rencananya tuh bagus banget. Dan akhirnya mereka dapat izin buat masuk dungeon. Resepsionis langsung antar mereka sampai pintu masuk tuh. Begitu semuanya siap, mereka masuk bareng-bareng ke dalam dungeon. Di tengah jalan, Hibiki pakai world map-nya buat scan monster di depan. Dan ternyata jalannya tuh aman. Tapi Cloud nyuruh Hibiki buat nggak terlalu ngandelin itu. Soalnya kalau dia kebiasaan banget pakai skill itu, dan suatu hari aksesnya hilang, Hibiki nggak bakalan bisa ngerasain bahaya yang datang. Dan itu kan bahaya banget. Hibiki ngerasa kalau Cloud tuh agak berlebihan sih. Tapi dia ngerti kok sama maksudnya.
Baru juga Cloud ngomong. Tiba-tiba Sapo-chan bilang kalau kekuatan dewa utama di tubuh Hibiki itu turun 15%. Barengan sama itu, Hibiki dengar suara dewa utama. Si dewa bilang kalau dia udah tahu ini tuh bakalan terjadi. Hibiki masih coba mikir dong maksudnya apaan. Tapi Cloud langsung negur Hibiki. Soalnya pamaling Jir bengong di dalam dungeon. Ntar bisa bikin mati loh. Hibiki langsung minta maaf dan janji bakalan fokus. Sementara itu, dewa utama lagi mikir harus ngapain. Soalnya makin dalam Hibiki masuk dungeon, koneksi mereka tuh makin lemah. Tiba-tiba dewa sihir muncul. Pas tahu kalau Hibiki sama temennya lagi masuk dungeon, dewa sihir langsung kaget dan nanya ke dewa utama kenapa dia ngebiarin hal itu. Dewa utama bilang kalau Hibiki tuh pengen ketemu para sage di Teradinas buat nyari cara pulang ke dunia asalnya. Dewa sihir bingung lah, kenapa nggak dicegah aja? Lagian kan para sage juga nggak punya jawabannya. Soalnya nggak ada cara buat balik ke dunia asalnya. Dewa utama bilang kalau dia nggak mau ngatur semua yang Hibiki lakuin. Dan dia pengen Hibiki nemuin jawabannya sendiri. Abis itu Dewa utama nanya, ada perlu apa Dewa sihir kesini? Dewa sihir bilang kalau dia mau ngajak dewa utama ke pesta minum teh. Gue lagi gak mood nongkrong. Loh, tapi ini yang ngajakin dewa obat loh. Dewa obat. Dewa utama langsung kebayang melon gedenya si dewa obat tuh. Oke lah, yuk cus. Ya elah, tadi katanya gak mood. Dasar. Di saat yang sama, Hibiki lanjut masuk gua. Tiba-tiba ada slime jatuh dari langit-langit. Hibiki masih agak trauma tuh sama kejadian kemarin. Tapi Vene bilang, sekarang kan Hibiki udah bisa pakai sihir api. Jadi nggak usah takut. Abis dikasih semangat, Hibiki akhirnya ngebakar slime itu sampai mati. Sementara itu Cloud heran, kenapa ada jalan buntu di depan? Padahal kan di map sebelumnya ada jalur ke sana loh. Dia langsung nyuruh Hibiki buat nge-appraisal temboknya. Pas dicek, ternyata itu bukan tembok. Tapi monster, namanya Lockrock. Monster ini tuh suka nutup jalan. Ya nggak bahaya sih. Tapi masalahnya, tombak Cloud nggak cocok buat ngehancurin batu. Mereka butuh serangan yang lebih kuat. Sihirnya Lilian kayaknya cocok deh. Ya udah, akhirnya Lilian nembakin fireball-nya dan tuh tembok dungeon langsung hancur deh. Pas turun tangga, Hibiki mikir, dungeon ini dibuat siapa sih? Soalnya isinya aneh-aneh banget, Jir. Ya nggak ada yang tahu lah. Bahkan Vene juga nggak tahu. Lagian itu nggak penting, Jir. Makin turun, Sapo-chan bilang kalau kekuatan Dewa Hibiki turun 17%. Dan kalau masih turun lagi, bisa-bisa turun sampai 25% tuh. Dan jelas itu tuh nggak bagus banget. Mana tiba-tiba mereka diserang monster lebah lagi. Hibiki langsung aktifin expert eye-nya dan ngebidik mereka. Tapi Sapo-chan bilang, dengan kondisi sekarang, aim hack-nya Hibiki tuh nggak bakalan 100% kena. Nah kan tembakan Hibiki meleset. Untung Cloud sama Lilian gercep ngalahin tuh monster. Hibiki bingung lah, kenapa dia bisa meleset ya? Padahal biasanya 100% akurat loh. Sapo-chan ngejelasin, makin masuk ke dalam dungeon, makin susah kekuatan dewa utama buat nyampe ke Hibiki. Makanya skillnya jadi melemah. Hibiki kaget banget lah. Kenapa nggak bilang dari kemarin sih? Padahal mereka niatnya mau nge-clear dungeon hari ini loh. Ya gimana? Vene juga baru tahu cuy. Hibiki langsung rasa bersalah tuh. Soalnya tanpa skill itu dia bakalan jadi beban doang. Tapi Lilian nyamperin Hibiki dan ngehibur dia. Tenang, walaupun panahnya nggak sempurna lagi, kan ada Cloud sama Lilian yang siap ngebantu. Cloud setuju sih, tapi dia tetap kesel. Soalnya tiap hari dia udah ngingetin Hibiki buat belajar tarung tanpa skill. Cloud tahu kalau kejadian kayak gini tuh bakalan terjadi. Cuma Cloud masih belum nyerah. Dia nggak bakalan ngebiarin Hibiki jadi useless kayak gini. Makanya mulai sekarang mereka bakalan latihan keras di dungeon ini. Sampai Hibiki bisa bertarung sendiri. Ya Allah, harus latihan lagi nih. Huhuhu. Sementara itu, Emilia baru siuman tuh gara-gara dihajar Ivel tadi. Dia kesel banget ketipu kayak gitu. Akhirnya Emilia mutusin buat ngeburu Ivel dan balas dendam. Nah, iya benar, hajar aja tuh bocil kematian. Pas hari ketiga, akhirnya Hibiki makin ahli ngebidik tuh.
Soalnya dia kan udah nggak bisa ngandelin aim hack lagi. Tapi monster kelinci yang lagi diincar tuh ternyata punya skill evasion. Jadi panahnya luput deh. Dan si kelinci langsung nge-charge ke arah Hibiki. Untungnya Lilian gercep pakai sihir anginnya. Dan langsung remukin si kelinci sampai jadi rendang. Hibiki langsung agak serem tuh ngeliatnya. Soalnya si Lilian sekarang OP banget, jir. Abis itu Cloud nyamperin Hibiki. Dia nanya, apa skill yang disewa Hibiki itu berguna atau enggak? Hibiki sih bilang ngebantu banget. Soalnya sekarang dia bisa nge-aim dengan stabil. Dia langsung bilang makasih tuh ke Cloud gara-gara udah minjemin skillnya. Jadi Hibiki tuh punya satu jurus baru. Dia bisa nyewa skill dari anggota party buat dipakai di pertarungan. Dan kemarin dia minjem skill core controlnya Cloud. Tapi selama jurusnya lagi dipinjem Hibiki, Cloud jadi nggak bisa pakai skill itu dulu. Gak lama kemudian, mereka makan malam dulu sebelum bobo. Tapi pas sudah kelar, Vene ternyata masih lapar tuh. Katanya dia pengen sandwich yang Hibiki kasih tadi siang. Ya udah, Hibiki langsung pakai skill copy paste-nya lagi buat ngeduplikat sandwich. Tiba-tiba Hibiki nyadar kalau skill copy paste ini tuh broken banget, jir. Hibiki kan bisa jadi dukun pengganda duit ya pakai ini. Auto kaya, jir. Tapi Sapo-chan bilang kalau dia nggak boleh ngeduplikat duit. Katanya itu haram. Ya nggak asik lu Sapo-chan. Habis itu Hibiki kepo. Di lantai 10 ada bos apaan ya? Kata Cloud sih harusnya Silver Wolf. Monster yang pernah mereka kalahin kemarin. Jadi harusnya aman aja lah ya. Tapi tetap aja Hibiki tuh masih was-was. Gara-gara kekuatannya kurang banget. Pas yang lain tidur, Hibiki kepikiran tuh. Coba ya kalau dia juga bisa copy paste jurus juga. Pas ngebatin gitu, tiba-tiba Sapo-chan ngaktifin skill copy paste-nya dong. Dan Hibiki berhasil nge-copy skill core controlnya Cloud tadi. Jadi sekarang dia nggak perlu minjem-minjem lagi deh. Hibiki kaget banget dong ya. Sampai-sampai Cloud juga kebangun. Hibiki langsung bilang kalau dia baru aja ngopi salah satu skillnya Cloud. Cloud shock banget tuh. Soalnya dia belum pernah ngedenger ada orang yang bisa nge-copy skill kayak gitu. Kata Sapo-chan, copy paste tuh bisa dipakai buat apa aja. Yang penting bukan buat makhluk hidup aja deh. Nah, kalau mau nge-copy jurus, Hibiki harus bisa jurus itu dulu dikit-dikit. Baru dia bisa nge-copy. Wah, Cloud langsung nyuruh Hibiki buat nge-copy semua jurus-jurusnya tuh. Tapi Hibiki bilang kalau dia harus nguasain jurus itu dulu sebelum bisa ngereplika. Wah, Cloud langsung makin semangat deh tuh buat ngelatih Hibiki. 2 hari berikutnya, Hibiki lagi belajar skill seluncurannya Cloud. Maya nih bisa buat gerak cepat. Tapi kalau Hibiki yang make kok malah kayak slow motion ya? Kayak mending lari aja nggak sih? Terus waktu Hibiki lagi seluncuran, tiba-tiba dia nemu pintu di ujung terowongan. Wah, kayaknya ini pintu ke ruangan bos deh. Dan tuh pintu tiba-tiba kebuka. Terus ada sekelompok petualang yang keluar dari sana. Mereka semua luka-luka gitu, njir. Pas Hibiki mau nolongin mereka, tiba-tiba bosnya keluar dari tuh pintu dong. Cloud langsung nahan tuh pintu. Sementara Lilian pakai sihirnya buat ngedorong monster itu. Abis disembuhin, mereka bilang kalau di dalam tuh ada 3 Silver Wolf. Dan ada satu yang kuat banget. Makanya mereka pada penyok gini. Sementara itu di balik pintu, ternyata ada Yvel sama monster peliharaannya. Pas tahu Cloud udah nyampe, dia langsung ngasih power boost ke Silver Wolf-nya. Dia juga merintahin tuh monster buat nargetin Hibiki dulu. Soalnya kalau Hibiki tumbang duluan, Cloud bakalan jadi lebih gampang buat dikalahin. Sementara di alam dewa, dewa utama lagi ngeteh tuh sama dewa sihir dan dewa obat. Tiba-tiba dewa utama ngerasa kalau Hibiki baru aja masuk ruangan bos dungeon. Wah, dewa utama jadi penasaran tuh. Sementara Hibikinya lagi kaget tuh gara-gara ngeliat pemandangan di dungeon. Soalnya ini tuh kayak lagi di alam terbuka gitu, njir. Padahal jelas-jelas ini tuh masih di dalam dungeon. Cloud ngejelasin kalau semua yang ada di sini tuh buatan doang. Bahkan mataharinya juga palsu. Dan gak ada yang tahu kenapa bisa gitu. Nah, mendingan kita fokus ngalahin para serigala dulu deh. Ya udah, Hibiki langsung pakai world map tuh buat nge-scan area situ. Dari yang dia lihat ada 3 serigala di sekitar sini. Yang 2 levelnya sekitar 20-an. Sementara satu lagi levelnya di atas 40. Hibiki langsung menuju ke arah semak-semak tuh.
Soalnya mereka lagi sembunyi di situ. Lilian terus pakai sihir anginnya buat maksa mereka keluar. Dan Cloud langsung nebas dua-duanya sampai mampus. Tapi tiba-tiba, Hibiki ngerasa kalau serigala level 40-an lagi OTW ke sini. Dia langsung nyuruh teman-temannya buat siap-siap tuh. Mereka malah ngeliat ada tsunami daun, jir. Vene langsung nyuruh semuanya buat buruan kabur. Soalnya itu tuh sihir musuh. Hibiki sama Lilian langsung hibrid lah. Tapi Liliannya malah jatuh. Jadi Hibiki kepaksa balik dan nyelamatin Lilian. Jadinya malah Hibiki deh yang kena. Dan dia keseret masuk ke hutan. Abis daunnya pergi, Cloud langsung ngecek Lilian sama Vene. Mereka sih baik-baik aja ya. Tapi nasib Hibiki gimana anjir? Cloud mulai ngerasa ada yang sus. Soalnya Silver Wolf tuh seharusnya nggak punya sihir kayak gitu coy. Apalagi sekarang Cloud nggak bisa ngerasain aura si serigala lagi tuh. Berarti kemungkinan besar dia emang ngincar Hibiki. Cloud buru-buru pengen nyari Hibiki tuh. Soalnya feelingnya jelek banget. Tiba-tiba simbol kontraknya Cloud nyala dong. Dan cahaya nunjukin ke dalam hutan. Wah, ini pasti arah ke tempat Hibiki nih. Sementara itu, Hibikinya baru aja berhenti tuh. Dan untungnya dia masih selamat. Pas cek map, ternyata Hibiki lumayan jauh dari yang lain. Dan parahnya si Silver Wolf udah ada di belakangnya dong. Pas Hibiki ngecek statusnya, semua status si Silver Wolf ini jauh di atas Hibiki. Dan anehnya, nih monster punya niat buat ngebunuh Hibiki. Tuh monster langsung nerjang mau ngegigit Hibiki, jir. Tapi Hibiki bisa ngehindar pakai skill seluncurannya Cloud. Wih, berguna juga ya nih skill receh. Tapi tiba-tiba ada tanaman rambat yang keluar dari tanah. Dan tuh tanaman bikin kubah buat ngurung Hibiki. Kayaknya si Wolf mau ngejebak Hibiki deh. Tuh monster juga ngelapisin tubuhnya pakai tanaman rambat dan langsung nyerang Hibiki. Hibikinya sih cuma bisa seluncuran aja buat ngehindarin serangannya. Beberapa saat kemudian, dia ngedengar suara Cloud sama Lilian dari luar kubah. Hibiki lega banget tuh mereka udah datang. Lilian coba ngebakar kubahnya pakai sihir api. Ternyata nggak mempan dong. Tebasan tombaknya Cloud juga cuma mental doang. Sapo-chan ngejelasin kalau monster itu tuh punya skill khusus yang namanya personal stash. Selama aktif, nggak ada yang bisa nembus penghalang itu secara fisik. Artinya Hibiki bakalan sendirian di dalam situ. Vene langsung bilang ke Hibiki buat coba nge-summon dia aja, biar bisa langsung teleport ke dalam. Hibiki setuju tuh. Tapi pas Hibiki pakai skill summonnya, yang muncul bukan Vene dong, tapi makhluk kucing lainnya. Tuh makhluk langsung ngekas sihir buat ngikat si Silver Wolf. Abis itu dia ngasih tahu kalau Hibiki belum pakai kemampuan kontraknya dengan maksimal. Jadi dia bakalan ngasih Hibiki pengetahuan, biar Hibiki bisa pakai kontraknya dengan benar. Wah, Hibiki langsung paham tuh harus ngapain. Pas tuh makhluk pergi, Hibiki langsung aktifin skill summonnya lagi. Nah, kalau sekarang yang muncul si Cloud tuh. Ini gara-gara skill kontraknya Hibiki udah di-upgrade sama makhluk tadi. Cloud langsung mukul Silver Wolf ngejauh. Tapi Cloud masih kesulitan buat ngalahin tuh monster. Soalnya level Cloud masih kekecilan. Jadi Hibiki pakai skill kontrak lainnya. Hibiki jadi bisa mindahin levelnya ke Cloud buat sementara waktu. Dan itu bikin power Cloud jadi naik drastis, jir. Cloud langsung bisa ngehabisin si Silver Wolf dan easy deh tuh. Abis pertarungannya kelar, Cloud sama Lilian langsung ngecek Hibiki. Hibiki kelihatannya baik-baik aja. Tapi dia ngeliat ada batu aneh di dalam gemnya si Silver Wolf. Pas Hibiki ambil, tiba-tiba Dewa Utama ngerasa bakalan ada hal buruk yang nimpa Hibiki. Jadi dia langsung nyuruh Hibiki buat ngebuang tuh batu. Tapi pas Hibiki coba ngelepas, ternyata susah banget jir. Dan lebih parahnya lagi, si Yvel tuh udah masang jebakan teleportasi di batu itu. Dan gara-gara disentuh Hibiki, tuh jebakan langsung aktif dong. Wah, kalau Hibiki sampai diteleport ke tempat berbahaya, dia bisa langsung matoy tuh. Dan Dewa Utama nggak mau itu kejadian. Tapi pas Dewa mau nolongin Hibiki, ternyata kekuatannya Hibiki tuh masih kurang buat nge-cancel tuh teleport. Si Dewa langsung nyuruh Sapo-chan buat nge-disable skill-skill Hibiki yang nggak penting. Dan akhirnya si Dewa berhasil ngubah tujuan teleportnya ke tempat lain deh. Dan gara-gara nolongin Hibiki, akhirnya Dewa Utama pingsan tuh. Nah, pas kekuatan Dewa Utama berkurang,
tiba-tiba seorang dewa yang udah lama tersegel akhirnya kebangun. Dan kayaknya nih dewa bakalan jadi masalah baru deh. Aduh, abis Hibiki ngilang, Cloud sama Lilian jadi bingung tuh. Sementara itu di alam para dewa, dewa obat sama dewa sihir lagi ngecek kondisi dewa utama. Soalnya tiba-tiba aja dia pingsan tanpa alasan yang jelas. Tapi dewa utama bilang kalau dia tuh nggak kenapa-kenapa. Dia cuma kehabisan tenaga aja gara-gara nolongin Hibiki. Dewa sihir sama dewa obat langsung nyaranin buat ngabarin dewa-dewa lain soal situasi ini. Tapi dewa utama ngelarang. Perlindungan yang dia kasih ke Hibiki sekarang udah hilang. Jadi seharusnya mereka udah ingat soal Hibiki. Begitu dia ngomong itu, ingatan dewa sihir dan dewa obat soal Hibiki langsung balik lagi. Dan mereka jadi sadar kalau wajah Hibiki tuh mirip banget sama seseorang yang penting. Dewa sihir langsung marah tuh gara-gara dewa utama gak ngasih tahu mereka dari awal. Tapi itu udah gak penting lagi. Soalnya dewa ke-12 udah bangun, yaitu Dewa Nalar. Dewa Nalar kelihatan agak kesel tuh, soalnya dia udah bilang dari awal kalau dia tuh nggak mau dibangunin. Tapi gara-gara udah kebangun, sekalian aja dia ngebenerin dunia yang udah kacau ini. Sementara itu di tempat lain, Hibiki akhirnya sadar di lokasi asing. Tapi ini masih di dalam dungeon kok. Dia langsung nyoba buat buka world map, tapi kok gagal ya? Ya udah, dia langsung nanya ke Sapo-chan tuh. Tapi Sapo-chan juga nggak ngejawab sama sekali. Akhirnya dia coba pakai appraisal. Kali ini berhasil. Pas Hibiki ngebuka statusnya, dia kaget waktu ngeliat banyak skillnya yang dicoret. Artinya sekarang dia nggak bisa ngegunain skill-skill itu. Gak lama kemudian, Yvel muncul di ruangan yang sama. Dia ngeluh karena capek banget nyari Hibiki setelah lokasi teleportasinya berubah. Hibiki kaget lah ngeliat dia ada di situ. Yvel ngaku kalau dia yang ngirim Silver Diamond Wolf buat nyerang Cloud. Hibiki kaget dong. Dia nggak nyangka kalau Yvel beneran ngelakuin itu. Habis itu Yvel nyihir tempat itu. Dia masang penghalang biar para dewa nggak bisa ikut campur lagi. Jadi sekarang nggak ada yang bisa ngehentiin dia buat ngebunuh Hibiki. Abis itu dia nembakin Hibiki pakai energy beam. Untungnya Hibiki sempat ngehindar. Hibiki bingung lah, kenapa Yvel ngincer dia? Padahal kan Hibiki nggak pernah ngapa-ngapain Yvel loh. Yvel akhirnya ngejelasin, sejak hari pertama Hibiki datang ke dunia ini, dia terus ngeganggu misinya. Menurut Yvel, Cloud tuh harus mati demi menjaga keseimbangan dunia. Tapi gara-gara Hibiki misinya jadi gagal mulu. Bahkan dia sampai dimarahin sama tuanya. Jadi sekarang dia mutusin buat ngebunuh Hibiki dulu, biar rencananya nggak keganggu lagi. Abis itu Yvel nembakin Hibiki lagi. Hibiki cuma bisa ngehindar tuh pakai jurus seluncurannya. Pas Hibiki lagi teriak-teriak panik, Cloud ternyata bisa ngedengar suaranya lewat lambang kontraknya. Cloud langsung berusaha nyari lokasi Hibiki pakai koneksi itu. Sementara itu, Hibiki masih sibuk lari buat nyelamatin diri. Yvel mulai kesel tuh. Akhirnya dia nembakin bola si raksasa. Dan boom! Hibiki langsung pingsan deh tuh. Pas Hibiki pingsan, Yvel langsung mau nge-finish dia. Tapi Hibiki tiba-tiba masuk ke alam mimpi. Di sana dia ketemu sama Dewa Nalar. Dan mereka lagi duduk di sebuah kafe. Hibiki bingung lah, soalnya dia nggak pernah ketemu sama Dewa Nalar. Dewa Nalar bilang kalau dia tuh tahu banyak soal Hibiki dari mimpi. Si Dewa nanya, menurut Hibiki dunia ini tuh gimana? Soalnya kan dunia ini diatur sama para dewa. Mulai dari skill, pekerjaan, sampai hal-hal lain. Semuanya ada di bawah kendali para dewa. Dewa Nalar gak yakin apa itu benar-benar yang terbaik buat manusia yang tinggal di sini atau enggak. Makanya dia pengen dengar pendapat Hibiki. Hibiki ngejawab kalau dia tuh belum terlalu ngerti dunia ini, jadi susah buat ngejawab. Tapi sejak datang ke sini, dia udah ngalamin banyak masalah. Bahkan hampir mati berkali-kali. Dewa Nalar terus nanya lagi, berarti Hibiki benci dunia ini kah? Tapi Hibiki bilang enggak. Emang sih dia sering banget kena bahaya. Tapi di sisi lain dia juga dapat banyak teman baik. Jadi ya semuanya tuh worth it buat dijalanin. Jadi walaupun hidup yang dia jalani itu berat banget, dia nggak pernah nyesel buat ada di sini. Nah, gara-gara Hibiki ngerasa kayak gitu, Dewa Nalar akhirnya mutusin buat nunda ngebenerin dunianya. Nah, gara-gara Hibiki ngerasa kayak gitu, Dewa Nalar akhirnya mutusin buat nunda ngebenerin dunianya. Terus sebelum pergi, dia mau ngasih hadiah buat Hibiki. Si Dewa terus nuangin susu ke cangkir Hibiki. Abis Hibiki selesai minum, Dewa Nalar langsung nyuruh Hibiki pergi.
Soalnya kalau dia kelamaan di sini, bisa-bisa dia keburu dibunuh sama Ivel tuh. Wah, iya juga ya. Hibiki langsung ngacir tuh ke pintu. Tapi sebelum keluar, dia sempat ngeliat bayangannya sendiri di cermin. Dan saat itu akhirnya dia sadar kalau wajah Dewa Nalar tuh persis sama kayak wajahnya sendiri. Hibiki langsung mikir lah, apa jangan-jangan mereka saudara kembar ya? Tapi sebelum sempat mikir lebih jauh, dia langsung keluar dari dunia mimpi itu deh. Pas sadar, Hibiki langsung lihat Ivel yang udah siap-siap nebas dia. Hibiki langsung buru-buru ngehindar tuh. Dan tiba-tiba Hibiki ngedenger suara Sapo-chan manggil dia. Wah, ternyata Sapo-chan udah aktif lagi cuy. Hibiki langsung tahu kalau ini tuh pasti ada hubungannya sama hadiah yang dikasih sama Dewa Nalar tadi. Hibiki langsung nanya tuh cara biar dia bisa selamat dari sini. Sapo-chan bilang peluangnya tuh kecil banget. Tapi masih ada harapan sih. Moga-moga aja cara ini berhasil deh. Sementara itu, Ivel nembakin kristal tempat Hibiki sembunyi. Hibiki langsung kabur aja. Dia juga sempat makin sihir Bubble Wash tuh buat ngedistract Ivel. Wah, si Ivel malah keenakan dong. Ya lumayan lah ngedistract dikit. Abis itu mereka lanjut gelut. Ivel baru sadar kalau Hibiki tuh sekarang bisa ngehindarin serangannya dengan easy. Dan ternyata itu gara-gara Hibiki dipandu sama Sapo-chan. Ivel langsung ngeluarin sihir debuff-nya buat nyedot level Hibiki. Dalam sekejap, Hibiki balik jadi level 1 lagi deh. Tapi ternyata memang itu tujuannya Sapo-chan dari awal. Soalnya begitu Hibiki balik ke level 1, syarat buat ngesumon pemandu tuh langsung terpenuhi. Tiba-tiba ada portal muncul, dan Emalia keluar dari sana. Wih, ternyata ini toh pemandu yang dimaksud sama Sapo-chan. Sapo-chan udah ngejelasin situasinya ke Emalia. Jadi Emalia paham apa yang terjadi. Apalagi dia juga punya dendam sama Ivel. Dia langsung nembakin panas sihirnya tuh ke arah Ivel. Sayangnya semua serangan itu berhasil diblok dengan sempurna. Hibiki sih sebenarnya pengen bantu. Tapi Sapo-chan bilang dalam kondisi sekarang ini Hibiki bakalan jadi beban doang. Tiba-tiba Hibiki ngedengar suara Cloud dan yang lainnya tuh lewat lambang kontrak. Vene nyuruh Hibiki nge-appraisal Ivel lagi buat nyari kelemahannya. Sementara Hibiki ngelakuin itu, Emalia sibuk bertarung lawan Ivel. Tapi anehnya, apapun yang dia lakuin tuh Ivel selalu aja punya counternya. Lama-lama Emalia mulai kewalahan tuh. Pas Emalia lengah, Ivel langsung nembakin serangan ke arahnya. Untung Hibiki berhasil nyelamatin Emalia tepat waktu. Tapi serangan berikutnya nggak bisa dihindarin. Jadinya Hibiki dan Emalia sama-sama kena. Keduanya langsung luka parah deh tuh. Tapi Hibiki nyadar waktu appraisal tadi, Hibiki sempat ngeliat kata mirror. Dan dia mikir, itu berarti Ivel bisa mantulin semua serangan. Kalau tebakannya benar, mereka nggak mungkin menang dengan cara biasa. Dan tiba-tiba Hibiki dapat ide. Dia nyuruh Emalia buat bikin Earth Wall Prison buat ngurung Ivel. Soalnya harusnya kalau Ivel nggak ngeliat serangan yang datang, dia nggak bakalan bisa ngopi dan mantulin serangan itu. Akhirnya Hibiki mulai ngekes panas sihirnya tuh. Emalia juga bantu. Bahkan Cloud, Lilian, dan Vene juga ikutan nyalurin energi lewat kontrak mereka. Akhirnya Hibiki berhasil tuh bikin panas sihir yang paling kuat yang pernah dia buat. Serangan itu langsung ditembakin ke arahnya Ivel. Ivel nyoba mantulin pakai cerminnya. Tapi energinya terlalu gede cuy. Cerminnya langsung pecah berkeping-keping deh tuh. Dan Ivel kepental ke tembok. Salah satu tangannya juga hancur tuh. Wah, Ivel kesel banget dong. Dia nggak nyangka bisa kalah dari Hibiki dan Emalia. Tapi ternyata Ivel tuh nggak pakai tubuh aslinya. Amalia langsung kaget lah. Udah mah ngelawannya susah payah. Yang dikalahin cuma cloningan doang. Sementara Ivel yang asli udah kabur aja tuh. Ya udah deh, yang penting mereka selamat. Hibiki langsung bilang makasih tuh ke Emalia. Soalnya dia benar-benar nyelamatin nyawa Hibiki. Tapi gara-gara Ivel udah pergi, status level Hibiki jadi balik normal. Dan syarat skill summon pemandunya udah nggak terpenuhi lagi. Jadi Emalia langsung dikirim balik ke tempat asalnya deh. Tapi mereka janji bakalan ketemu lagi secepatnya. Di sisi lain, Dewa Utama senang banget ngeliat Hibiki berhasil selamat. Dewa Obat dan Dewa Sihir juga kagum tuh. Soalnya Hibiki bisa menang Jir tanpa bantuan dari Dewa Utama. Tapi Dewa Sihir masih kesel. Gara-gara Dewa Utama nggak pernah cerita soal Dewa Nalar. Soalnya kalau mereka harus ngelawan dewa itu lagi, seluruh dunia bisa hancur, Jir. Tapi Dewa Utama nyuruh buat nggak usah khawatir.
Soalnya Dewa Nalar kayaknya udah bobok lagi deh. Jadi mereka masih bisa hidup damai untuk sementara waktu. Sementara itu Hibiki masih kepisah dari teman-temannya, tapi kontraknya masih aktif. Jadi cepat atau lambat mereka pasti bisa ketemu lagi. Dan setelah itu mereka bisa lanjut perjalanan ke Teradinas deh. Sementara itu di guild, teman sekelas Hibiki dan gurunya datang buat nyariin dia. Setelah mereka ngasih ciri-cirinya, Jewel langsung sadar kalau mereka tuh kenalannya Hibiki. Wah, kebetulan banget. Emalia juga baru datang tuh. Jadi Emalia bilang ke mereka kalau dia tahu Hibiki ada di mana. Dan Emalia nawarin diri buat jadi pemandunya. Wah, kayaknya bentar lagi Hibiki bakalan reunian nih sama teman-teman sekelasnya. Tapi kita harus nunggu season selanjutnya ya. Soalnya anime Muri Cupu ke Isekai tapi tetap cupu ini udah tamat, guys. Sampai ketemu di anime-anime selanjutnya. Bye-bye.